Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di dalam pelatihan basic HRM pada sesi ketiga ini. Saya sangat respect sekali kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang masih tetap bersemangat untuk hadir di sesi ketiga ini. Dan itu cukup memberikan sinyal kepada kami bahwa Bapak Ibu serta teman-teman memiliki komitmen yang luar biasa untuk terus belajar meskipun pelatihan diselenggarakan malam hari setelah melakukan berbagai aktivitas baik di tempat kerja masing-masing maupun di kesibukan lainnya di siang harinya. Topik pembahasan kita malam ini adalah tentang keterlibatan dan retensi karyawan, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Hafiz, rekan-rekan semua, Mbak Ayu, Mas Dharma, Mbak Ratna, Mas Bagja. Jadi tadi disampaikan Pak Hafiz nih. Enaknya udah kerja sampai itu kan rebahan itu enaknya. Ya. Tapi ternyata peserta pelatihan nih dengan tabah gitu dan konsisten mengikuti terus sampai selesai, dan sekalipun mungkin peserta tidak banyak, tapi biasanya makin sedikit makin efektif biasanya gitu. Makanya kalau les privat itu kan harusnya lebih mahal. Kalau les privat itu ya, karena bisa lebih fokus ya. Jadi hari ini tuh kita bicara tentang retensi ya Pak Hafiz ya, retensi dan keterlibatan ya. Dan ini satu isu yang makin hari itu makin dianggap penting gitu ya. Coba saya akan cari filenya dulu. Dan sudah banyak riset juga sih mengenai hal ini ya. Keterlibatan dan retensi. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya sih sebenarnya engagement. Pernah dengar istilah engagement barangkali? Engagement. Ada yang menerjemahkannya keterlibatan, ada juga yang menerjemahkannya keterlekatan. Keterlekatan. Ya mungkin waktu beberapa tahun terakhir ini adalah istilah engagement ini mengemuka gitu, dan termasuk lembaga training yang terkemuka seperti Dale Carnegie gitu, melakukan beberapa kali survei gitu, tentang engagement ini. Ada beberapa kota besar di Indonesia yang diteliti gitu. Karyawan-karyawannya itu engagement levelnya itu seperti apa ya. Menarik sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu tuh Dale Carnegie meriset ada beberapa kota ya. Di antaranya tuh Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan di Indonesia itu. Yang saya agak terkejut apa? Engagement level paling rendah di kota di Indonesia itu Bandung. Jadi karyawan-karyawan di Bandung itu engagementnya tuh rendah gitu. Ya. Nggak tahu kenapa. Ya, ya harus diteliti lebih lanjut itu kenapa gitu ya. Para pegawai atau karyawan di Bandung ini kok engagementnya itu rendah gitu dibandingkan kota-kota lain. Yang paling tinggi justru Medan. Medan paling tinggi, unik juga. Ya dengan teman yang dari Sumatera Utara dia sempat diskusi itu ya, ngalir ngidul ya, opini bebas gitu ya. Barangkali karena orang Bandung tuh ngerasa kalau nyari kerja itu gampang gitu barangkali. Iya nggak? Jadi kalau disentil sedikit, nggak betah dikit keluar, gitu ya. Orang Sunda bilang apa pundung gitu ya. Mbak Yu ngerti nggak pundung ya? Pundung merajuk gitu ya, merajuk gitu ya, ditegur sedikit pundung gitu merajuk gitu ya, resign gitu ya. Karena apa? Nanti juga gampang, besok lusa juga saya dapat kerjaan lagi yang lebih baik. Itu barangkali begitu gitu kalau orang Bandung ya. Terutama orang Bandung asli nih. Seperti saya gitu misalnya. Maya juga orang Bandung kan ya.
Ya. Enggak Pak, saya campur-campur Pak. Campur-campur gitu ya. Masuk akal juga sih. Kalau kita ngerasa selalu optimis ya bahwa atau ekspektasi kita mungkin tinggi gitu ya kepada perusahaan itu, pengen diperlakukan sedemikian rupa gitu ya, pengen dimanja, pengen diberi kebebasan gitu ya. Kalau masuk ke perusahaan yang sangat ketat kan pasti orang sudah bilang mah ngarumas gitu ya. Ngarumas itu artinya apa ya? Ngarumas itu ya merasa down gitu ya, down gitu ya. Nah, sementara mungkin di Medan gitu ya, ini dugaan saya aja. Mungkin di Medan itu lebih susah cari kerja kali ya gitu. Ya. Industrinya memang lebih di Bandung lebih banyak kan. Pabrik-pabrik di Bandung lebih banyak gitu ya. Ya sama lah di Surabaya juga banyak pabrik gitu ya. Sehingga mungkin mereka itu lebih mau bertahan gitu ya. Sekalipun merasakan suasana agak kurang betah misalnya ya di tempat kerja, tapi mereka tetap bertahan gitu ya. Mungkin juga Jadi karakter ya, apa kota atau karakteristik budaya mereka, culture mungkin juga mempengaruhi Pak. bisa jadi. Culture kota, kemudian apa sebaran tadi Bapak bilang pabrik di sana gitu. Mungkin mempengaruhi hasil eksperimen itu. Ya multi variabel lah ya. Bisa lebih dari satu variabel, bisa internal eksternal ya. Internal itu bisa dari sisi value dari karyawan itu sendiri ya. Mungkin ada karakteristik umum gitu. Kalau penduduk asli Bandung itu lebih manja gitu ya, lebih gampang merajuk barangkali. Sementara orang Medan itu lebih tough gitu, ya, lebih tough ya, lebih bersungguh-sungguh, lebih ya mungkin juga lebih bersyukur kali ya, lebih bersyukur gitu. Udahlah, dan namanya orang kerja gitu, misalnya nggak betah-betah dikit, tegur-tegur dikit, banyak tuntutan itu kan biasa, namanya juga karyawan. Gitu ya. Kalau nggak mau begitu jadi juragan aja kan gitu ya, jangan jadi karyawan. Gitu ya. Nah itu salah satu yang saya buka ini obrolan dengan satu riset gitu ya, yang dilakukan oleh Dale Carnegie Training ya. Dale Carnegie Training itu lembaga pelatihan di Amerika yang umurnya udah lebih dari 100 tahun ya. Luar biasa gitu. Dan tergolong salah satu training yang mahal. Ya, tergolong salah satu training mahal gitu ya. Makanya perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan training Dale Carnegie kepada karyawannya boleh dibilang itu udah tergolong papan atas gitu. Ya, saya ambil contoh aja, kalau kami memang udah ngeborong semua sesi gitu ya, semua modulnya udah kami borong ya untuk puluhan manajer kami ya, sampai level supervisor udah kami latih gitu ya. Bentuk public training aja kan sekarang mungkin yang namanya fundamental leadership ya, kemudian leadership training for managers misalnya, atau leadership training for supervisor dengan durasi 4 hari itu ya. Saya kira mungkin kisaran 7 sampai 8 juta lah per orang gitu. Ya. Pelatihan yang cukup mahal juga, yang konon katanya ijazahnya pun dari New York gitu, ya. Ijazahnya itu. Ya, dan di Bandung ada juga kan cabangnya, Bandung, Jakarta. Ya. Dulu kami banyak ya menyelenggarakan pelatihan. Dan kebetulan kan saya juga masuk di ikatan alumni, jadi kalau mereka punya sesi-sesi refreshing itu selalu diundang gitu ya. Jadi bagus juga supaya kita nggak ketinggalan ya para alumni. Karena industri pelatihan itu luar biasa lah sebenarnya. Dan R&D mereka tuh kuat. Ya. Ini boleh ditiru ya Pak Hafiz nih. Bagaimana Dale Carnegie Training sebagai lembaga training kelas dunia itu mereka bisa eksis, ya, bisa survive. Ya. Padahal jualan training itu nggak gampang ya Pak Hafiz ya. Betul nggak? Apalagi harganya mahal itu kan nggak gampang gitu ya. Tapi mungkin karena mereka udah punya brand ya, kuat gitu ya, brandnya kuat. Dale Carnegie. Ya. Nah, jadi sekarang itu makin hari makin penting engagement itu karena ya dari makna dan karakteristik engagement itu larinya adalah kepada produktivitas nanti pada akhirnya, pada performance ya. Jadi asumsinya begini atau keyakinannya itu begini. Karyawan-karyawan yang engage ya, yang merasa ada keterlekatan yang kuat dengan perusahaannya, dengan atasannya, dengan tim kerjanya. Pada umumnya adalah karyawan-karyawan yang kinerjanya bagus. Itu ya. Jadi mereka kerja itu all out ya, tidak hitung-hitungan. Dan mereka melakukan pekerjaannya dengan hati gembira, hati senang ya. Bukan sekalipun ditekan tapi tidak merasa itu sebagai suatu beban. Ya kan?
Ya salah satunya kan bisa karena kita berada di tempat yang tepat, diberi pekerjaan yang tepat, ya. Gitu. Ya, makanya memang harus pandai-pandai sih memilih pekerjaan dan memilih perusahaan, termasuk memilih atasan kalau boleh milih, gitu ya, kalau boleh milih gitu. Karena katanya kan sebagian besar sebenarnya karyawan resignnya bukan meninggalkan perusahaan, tapi meninggalkan atasannya. Atasannya layak untuk ditinggalkan, untuk diceraikan, gitu ya. Kadang pindah ke perusahaan lain juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi mungkin ketemu atasan yang lebih friendly gitu ya, sehingga dia lebih engage gitu di tempat yang lain. Gitu. Ya. Oke, saya sharing dulu deh materinya ya, materi sesi 3 ini. Keterlibatan dan retensi karyawan. Gimana, udah kelihatan ya? Sudah. Ya. Nah, ini dia. Nah, deskripsi singkatnya sebagai poin awal ya. Nah, apa yang dimaksud keterlibatan dan retensi karyawan? Kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan talenta berkinerja tinggi. Ya, kayak kelihatan nyambung nih dari yang kemarin itu ya, yang akuisisi talent itu ya. Bertujuan mempertahankan talenta berkinerja tinggi, memperkuat dan meningkatkan hubungan antara karyawan dan organisasi, menciptakan tenaga kerja yang berkembang dan bersemangat, dan mengembangkan strategi efektif untuk mengatasi ekspektasi kinerja yang sesuai dari karyawan di semua tingkatan atau di semua level. Nah, sasarannya apa ya gitu. Diharapkan ini bisa kita capai ya dalam sesi ketiga ini. Pertama, diharapkan kita bisa memahami teori dan konsep di balik sikap kerja. Misalnya tentang kepuasan dan keterlibatan, penyebab pergantian atau turnover karyawan, keluar masuk karyawan, dan cara paling efektif untuk mengukur keduanya. Kemudian memahami praktik terbaik yang berkaitan dengan data tersebut, termasuk analisis, identifikasi temuan utama, dan komunikasi mereka dengan pimpinan senior. Mengetahui bagaimana merancang dan membuat sistem SDM dan intervensi yang menerapkan data ini untuk meningkatkan sikap kerja dan membangun budaya organisasi yang positif, dan bagaimana menggunakan metrik atau ukuran yang sesuai untuk mengevaluasi peningkatan tersebut. Kemudian menciptakan dan mempertahankan tenaga kerja yang terlibat, yang engage, yang puas, dan mempertahankan budaya organisasi yang positif. Jadi ini sangat soft sekali gitu ya, sangat soft gitu ya, yang kita garap ini. Nah, dari standarnya Human Resource Certification Institute untuk bidang ini tuh ada beberapa indikator kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh seorang pengelola sumber daya manusia di area tentang engagement ini. Ya. Pertama adalah merancang, mengelola, menganalisis, dan menafsirkan survei tentang sikap karyawan, misalnya keterlibatan, kepuasan kerja, dan budaya. Kemudian mengelola dan mendukung program SDM dan organisasi yang dirancang untuk meningkatkan sikap dan budaya karyawan. Misalnya tentang acara sosial, kebijakan telecommuting, pengakuan ya, atau rekognisi, perluasan atau pengayaan pekerjaan, kemudian fleksibilitas tempat kerja. Kemudian mengidentifikasi peluang program untuk membuat atau pekerjaan yang memotivasi, misalnya tentang enrichment ya, job enrichment, pengayaan pekerjaan, dan kemudian enlargement ya, perluasan pekerjaan. Ya. Memantau perubahan dalam metrik turnover dan retensi, memonitor ya angka-angka turnover-nya, berapa banyak orang bisa bertahan di perusahaan kita, dan memastikan bahwa kepemimpinan menyadari perubahan tersebut. Kemudian melatih supervisor dalam menciptakan hubungan kerja yang positif dengan karyawannya. Ya, supervisor dalam arti luas itu kan semua atasan, ya, supaya mereka bisa meng-create suatu relationship yang lebih positif itu dengan anggota timnya. Kemudian melatih pemangku kepentingan para stakeholders tentang penggunaan kinerja organisasi. Sistem manajemen misalnya cara memasukkan sasaran kinerja, kemudian membuat peringkat atau penilaian-penilaian. Kemudian membantu pemangku kepentingan atau para user di perusahaan memahami unsur-unsur kinerja karyawan yang memuaskan
dan mengenai manajemen kinerja. Berikutnya adalah menerapkan dan memantau proses yang mengukur efektivitas sistem manajemen kinerja. Masih nyambung ini? Ya, ini cukup ideal, ini indikator kemampuannya yang idealnya memang kita bisa memperlihatkan unjuk kerjanya seperti ini. Berkolaborasi dengan pemimpin lain, menentukan strategi organisasi untuk menciptakan tenaga kerja yang engage, yang terlibat. Ya. Menerapkan praktik terbaik untuk retensi karyawan, ya, mempertahankan karyawan dalam program, praktik, dan kebijakan SDM. Misalnya tentang realistic job review, ya, tinjauan pekerjaan yang realistik, kemudian program pengembangan karir, sosialisasi karyawan. Ya. Mengkomunikasikan kepada pemimpin senior yang lainnya hasil survei mengenai sikap dan budaya karyawan. Kemudian merancang dan mengawasi rencana tindakan atau action plan untuk mengatasi temuan survei dari survei sikap karyawan. Jadi kalau udah survei itu kan kesimpulan sarannya harus ada dong, ya. Action plan-nya apa? Merancang dan mengawasi program SDM dan organisasi yang dirancang untuk meningkatkan sikap karyawan. Ya, sama seperti yang tadi. Ya. Secara holistik memantau metrik. Ya, ini ada beberapa yang overlap. Ya. Sebenarnya begini, yang level 1 itu yang level basic, ini level advance sebenarnya. Ya. Beda-bedanya di situ. Jadi ada yang overlap. Oke. Bagian pertama adalah memfasilitasi pengelolaan kepuasan dan keterlekatan karyawan. Kalau Anda lihat misalnya ini ekspresi karyawan di tempat kerja. Ya. Happy ya, happy. Ya. Kita berharap karyawan kita itu seperti ini. Ya. Jadi yang emoticon yang sebelah kiri gitu yang diharapkan. Ya, bukan yang sebelah kanan cemberut gitu ya. Selama saya di perusahaan sekarang itu saya selalu punya kantor itu yang pertama lantai 2, sekarang lantai 3, dan itu di area di mana traffic karyawan keluar masuk gitu. Saya bisa memonitor, melihat. Kadang-kadang saya suka bergurau dengan teman kerja saya. Nggak usah survei saya bilang ya, ngebagiin kuesioner segala macam. Pantau aja kalau pada saat mereka masuk kerja dan pulang kerja itu lebih banyak yang tersenyum atau enggak, gitu aja sih. Ya kalau lebih banyak yang tersenyum berarti kita boleh secara subjektif gitu ya menyimpulkan karyawan kita sebenarnya happy gitu ya, engage gitu ya. Cuma bisa juga salah tafsir ya. Karyawan pulang pada tersenyum itu karena merasa terbebas dari penjajahan ya. Bisa juga sih. Ya kan? Bisa juga gitu ya. Pulang banyak yang pada ketawa-ketawa itu bukan karena benar-benar engage tapi karena sudah terlepas dari penderitaan gitu. Bisa juga gitu kan. Nah, jadi kurang lebih ginilah ilustrasinya itu. Kalau dia fun, dia happy di tempat kerja itu salah satu indikator bahwa dia ada engagement gitu di tempat kerja itu. Dan lazimnya kan begini, kalau karyawan yang bekerja dengan hati gembira itu umumnya lebih produktif dia itu. Ya. Nggak merasa melakukan sesuatu itu dan mengejar suatu target itu sebagai suatu beban gitu. Ya. Makanya kalau motivator itu ya terutama kepada anak muda itu selalu menyarankan begini. Do what you live what you do. Ya. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu lakukan. Gitu. Maka kamu akan merasa tidak sedang bekerja lagi, kan gitu ya. Kamu akan merasa justru kamu sedang melaksanakan hobi kamu, gitu ya. Malah mungkin bekerja, tetapi kita merasa lagi melakukan healing. Istilah baru sekarang healing gitu ya, healing gitu. Ya, kalau lihat status-status tuh healing gitu ya. Sempat dikritik itu sama Profesor Renal Kasali itu kalau Anda ikutin di YouTube beliau itu. Itu sebenarnya salah kaprah gitu ya. Healing itu kan memang itu adalah pengobatan buat orang yang sakit gitu. Terus Anda bete dikit aja ngerasa butuh healing. Atau jangan-jangan mesti piknik tiap minggu kan begitu, ya kan? Healing gitu. Ya. Atau misalnya ngerasa apa ya? Ada apa ya, well-being ya, atau apa, work and life balance gitu ya. Kadang-kadang anak muda itu sekarang agak berlebihan itu ya, memaknai sesuatu itu ya. Ada juga pembahasan dari Prof. Renal itu tentang generasi strawberry gitu ya. Strawberry. Jadi generasi sekarang yang kita khawatirkan itu mereka karakteristiknya kayak strawberry.
Mereka itu tampil oke, menarik, cerah gitu ya, tapi rapuh. Sebagaimana halnya buah stroberi gitu ya, ilustrasinya kayak begitu. Oke, gambar besarnya ini coba kita lihat big picture-nya kalau kita bicara tentang engagement gitu ya. Jadi ini saya ambil dari SKKNI kalau yang ini ya, gambar besarnya. Pengukuran kepuasan dan keterlekatan pekerja disiapkan sesuai kebutuhan organisasi. Nah, jadi ini mengandung satu makna bahwa kita perlu mengukur, ya, mengukur seberapa besar atau berapa sih skornya, ya, indeks daripada kepuasan dan keterlekatan itu. Ya, perlu disiapkan sesuai kebutuhan organisasi. Ya kalau organisasi merasa nggak butuh juga mungkin jangan dulu gitu. Jangan sampai nanti jadi blunder gitu. Saya kadang-kadang melakukan survei seperti ini juga bisa juga blunder sebenarnya. Ya kalau tidak dipahami secara komprehensif gitu ya. Manfaatnya, terus mau dimanfaatkannya atau digunakan untuk apa selanjutnya. Gitu ya. Berikutnya hasil pengukuran kepuasan dan keterlekatan dianalisis untuk ditindaklanjuti. Ya, dari sekian banyak item itu kan dalam hal apa kita masih kurang? Apakah dalam hal gaji? Apakah dalam hal suasana kerja? Apakah dalam teamwork? Ya kan banyak faktor ya. Atau dalam kepemimpinan. Rencana tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan dan keterlekatan pekerja disusun sesuai kebutuhan organisasi. Berikutnya, kegiatan pemeliharaan kepuasan dan keterlekatan pekerja terhadap organisasi dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi nggak bisa seperti hanya sebuah event yang sekali selesai, tapi harus secara berkesinambungan, berkelanjutan, sesuai dengan ketersediaan sumber daya di organisasi. Ya. Kayak misalnya ini yang populer barangkali apa? Gathering ya. Gathering gitu ya. Ya, gathering itu kan juga harus terstruktur sebenarnya gitu. Apa yang mau kita bentuk? Bukan hanya sekedar ngajak mereka piknik begitu. Gitu kan? Ya. Ya, dan jangan sampai selama 10 tahun dia cuma piknik 1 kali. Gitu kan. Ya idealnya berapa bulan sekali kayak misalnya ya ada refreshing tapi harus punya konten yang bagus ya, ada sasaran yang mau kita bentuk tuh apa gitu. Jangan hanya sekedar udah nyewa bus kita pergi kemana gitu terus udah nyampe sana dibubar jalankan aja suka masing-masing gitu kan ya sayang sekali kan gitu kalau kayak gitu jadi tidak terarah gitu ya. Oke, kita samakan dulu pemahaman kita itu ya tentang apa sih yang dimaksud kepuasan, keterlekatan, dan keberhasilan organisasi. Jadi 3 hal ini ya terus hubungannya apa satu sama lain gitu ya. Keterlekatan pekerja atau employee engagement adalah ini merupakan pengertian dari employee engagement ya definisi ya, yang berbanding lurus dengan kepuasan pekerja. Jadi sebenarnya kalau di dalam definisi ini dicoba dibedakan antara engagement dengan satisfaction. Dibedakan antara keterlekatan dengan kepuasan. Sebenarnya itu 2 hal yang berbeda. Ya. Biasanya begini, orang yang engage umumnya puas. Tapi orang yang puas belum tentu engage. Ya. Pembedanya apa? Kalau orangnya engage, itu outcome-nya itu performance yang lebih baik. Ya, performance itu outcome atau hasil kerja yang lebih baik. Tapi kalau hanya sekedar puas, ya dia cuma happy aja. Saya betah kok di sini, ya, tapi dia pemalesan gitu orangnya, gitu ya. Itu bedanya gitu ya antara konsep engagement dengan konsep satisfaction. Ya, ya sekalipun pada umumnya berbanding lurus, tapi bisa saja ada yang anomali kan gitu ya. Ada yang anomali. Harusnya kan berbanding lurus. Kalau Anda puas, mestinya Anda engage. Tapi bisa saja terjadi Anda sebenarnya puas tapi kurang engage. Karena ternyata Anda tidak benar-benar memberi kontribusi yang maksimal gitu untuk perusahaan Anda itu. Ya. Salah satu faktor munculnya keterlekatan pekerja adalah kepuasan. Jadi memang sekuensialnya begitu. Sebelum dia engage itu dia harus puas dulu. Baru kemudian terbentuk engage-nya begitu ya. Sekuensialnya kurang lebih seperti itu. Pekerja yang puas akan bekerja lebih kreatif, inovatif, berdedikasi dan antusias ya. Ya, hipotesisnya begitu. Hipotesisnya begitu.
Pekerja yang puas akan bekerja lebih kreatif, inovatif, berdedikasi, dan antusias. Persoalannya kan begini, suatu kepuasan itu bisa ditransformasi menjadi hasil kerja yang lebih baik, itu dipengaruhi oleh faktor lain, variabel lain. Misalnya apa? Misalnya variabel lingkungan. Ada nggak opportunity bagi dia untuk berprestasi? Kalau opportunity-nya atau supporting-nya kurang, maka kan juga tidak akan serta-merta ya orang yang puas kemudian prestasinya bagus. Ya. Kepuasan dan keterlekatan pekerja pada organisasi merupakan salah satu faktor keberhasilan organisasi dalam menangani masalah SDM. Jadi sistemnya kalau mau agak berlebihan tuh begini, kalau kita bisa meng-create dan mengelola engagement ini dengan baik, sebenarnya separuh dari persoalan performance itu udah teratasi sebenarnya. Ya kan? Karena orang-orangnya sangat engaged dan self-driven. Ya. Oh, itu self-driven itu kemewahan. Maksudnya self-driven itu gini loh. Jadi orang-orang kita itu nggak usah disuruh-suruh gitu. Nggak usah selalu di-warning, ditegur, gitu, dimonitor. Karena mereka sudah self-driven. Sudah sangat sadar akan peran yang harus mereka lakukan. Ya, atasannya nggak akan capek gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya yang idealnya kita bisa membentuk employee yang self-driven. Ya. Nah, berikutnya kita lihat apa yang harus ditanyakan dalam survei kepuasan karyawan. Ya, ini boleh nanti Anda coba modifikasi gitu ya untuk melakukan satu survei kecil. Jadi ada 9 hal yang kita bisa tanyakan kalau kita mau mengukur tingkat kepuasan dan engagement dari karyawan. Pertama, apakah menurut Anda pekerjaan Anda bermakna? Jadi ini bisa saja kita bikin menjadi satu kuesioner. Ya, misalnya pakai skala 1 sampai 10 bisa. 1 rendah sekali atau sangat tidak setuju, 1 itu. 10 sangat setuju. Gitu, ya. Pada skala 1 sampai 10 bagaimana Anda menilai keseimbangan kehidupan kerja Anda? 1 sangat tidak seimbang, 10 sangat seimbang. Nah, gitu ya, misalnya. Berikutnya, apakah Anda terinspirasi oleh tujuan dan misi perusahaan kita? Berikutnya, apakah Anda menyukai budaya perusahaan kita? Ya. Pada skala 1 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan perusahaan kita sebagai tempat yang baik untuk bekerja? Ya. Mbak Ayu kalau sangat puas di suatu perusahaan pasti akan menyarankan orang lain ikut kerja di kita, betul nggak? Ya. Tapi kalau Mbak Ayu sendiri nggak puas, malah akan bilang jangan deh, jangan bernasib seperti saya, gitu ya. Lalu cari aja pekerjaan di perusahaan lain gitu ya, karena pasti kamu akan menderita. Masuk ke situ, gitu ya. Tapi kalau kita engage dengan sebuah perusahaan, kita akan rekomend, udah deh kamu daripada kemana-mana, tempat ini aja, ya. Nah, saya juga akan mengembangkan bakat di sini, bakatku butuh, gitu ya. Bakatku butuh itu karena sangat butuh ya, ini memaksakan diri untuk bertahan, gitu misalnya. Nah, berikutnya, secara hipotesis, jika Anda berhenti besok, apa alasan Anda? Ya, itu akan secara spontan muncul ya hal-hal yang sangat mengganggu kan gitu ya. Ya misalnya saya udah nggak tahan dengan atasan saya, atau saya udah nggak tahan dengan suasana kerja, atau saya sudah nggak tahan dengan teman kerja saya yang toksik gitu misalnya. Ya. Kemudian berikutnya, apakah Anda merasa dihargai di tempat kerja? Berikutnya, apakah Anda merasa ada ruang untuk pertumbuhan pribadi seperti peningkatan keterampilan? Ya. Apakah tim Anda menginspirasi Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik Anda? Nah, ini satu contoh aja. Jadi boleh aja bisa kita konversikan ya poin-poin ini menjadi satu pertanyaan dalam kuesioner, misalnya dengan jawaban skala 1 sampai 10 begitu. Terus kita bikin scoringnya gitu ya. Jadi kurang lebih ini. Ya sebenarnya sih kalau kita bicara contoh-contoh kuesioner atau survei untuk kepuasan karyawan, engagement itu banyak banget kok. Banyak banget ya. Termasuk dalam textbook tentang perilaku organisasi. Itu yang di awal tadi saya cerita ya. Dari Carnegie itu ya.
contoh engagement survey dari Carnegie Indonesia. Nah, ini contohnya. Ya. Ini cepat sekali kok ngisi ini, nggak lama. Ini cuma berapa? Cuma sayangnya nggak pakai nomor. Ini apa adanya kok yang saya dapat dari trainingnya Dale Carnegie. Ya. Jadi supaya Anda juga tertarik, dan kalau di tempat Anda ada Dale Carnegie bisa juga sih nyobain ikut trainingnya gitu. Ya. Nah, ini engagement self assessment. Ya, cara mengisi assessment ini lingkari angka di kolom kanan yang paling menggambarkan kenyataan yang ada gitu ya. Jadi yang diharapkan respon itu bukan responnya idealnya bagaimana ya, tetapi yang Anda rasakan sendiri bagaimana gitu. Ya, faktanya atau realitanya gitu ya. Skala 5 sangat setuju, 4 agak setuju, 3 itu netral, 2 agak tidak setuju, 1 tidak setuju. Ya, sebenarnya ini boleh aja dicoba kalau kebetulan Anda sekarang berada di sebuah organisasi, bisa dicoba aja diisi-isi sebenarnya ya. Pertama, saya percaya para pimpinan tertinggi membawa organisasi ini ke arah yang benar. Nah, setuju nggak? Kasih berapa skornya gitu. Karena kalau memang Anda yakin bos Anda itu adalah orang yang benar-benar membawa kita ke jalan yang benar, ya, yang membawa kebaikan untuk banyak orang, nah, Anda mungkin akan melingkari angka 5 ini. Ya. Berikutnya, saya memiliki keyakinan akan kemampuan kepemimpinan dari pemimpin tertinggi. Ya, top management atau owner begitu ya. Organisasi saya mendorong komunikasi yang terbuka. Ya. Berikutnya, saya puas akan masukan yang telah saya sampaikan dalam keputusan atasan yang mempengaruhi pekerjaan saya. Jadi ini tentang pelibatan ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu suara Anda itu didengar gitu ya. Kemudian saya memiliki keyakinan akan kemampuan kepemimpinan dari atasan langsung saya. Ya. Berikutnya, saya percaya pada atasan langsung saya. Jadi ini tentang trust, ya, trust dari seorang bawahan kepada atasan. Ya. Kemudian berikutnya, atasan langsung saya memberi teladan yang baik, ya, memberi contoh baik. Dia figur yang boleh ditiru, ya, karena ya memang memberikan keteladanan. Ingar sosum tulodo gitulah ya. Kemudian atasan langsung saya memperlakukan saya dengan respect, menghargai, ya, tidak merendahkan, ya, respect. Jadi kita dihargai, dihormati. Kemudian atasan langsung saya berkomunikasi secara terbuka. Jadi kalau ada apa-apa itu selalu open, ya, berterus terang, ya, apa adanya disampaikan. Ya. Atasan langsung saya mengakui kontribusi saya. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, ya, baik proses maupun hasil, dia mengakui, ya, memberi rekognisi, ya, ada apresiasi. Ya. Atasan langsung saya memperhatikan saya sebagai orang, ya, bukan sebagai binatang. Jadi artinya ini ada apalah, memanusiakan manusia lah, gitu ya, memanusiakan manusia, gitu, bukan membinatangkan manusia, gitu maksudnya. Ya. Jadi memanusiakan manusia. Saya belajar banyak dari atasan langsung saya. Ya, jadi sebagai narasumber kita juga memperoleh manfaat ya dari atasan karena beliau bisa menjadi mentor gitu buat kita. Ya. Kemudian berikutnya saya mendapat masukan dan dorongan yang saya butuhkan untuk meningkatkan kinerja saya di tempat kerja. Ya, itu tentang daya dukung lingkungan ini. Ya. Berikutnya, atasan langsung saya peduli akan kehidupan pribadi saya dan dampaknya pada pekerjaan saya. Ya. Misalnya sih teguran-teguran yang sifatnya perhatian, misalnya Mbak Ayu sakit, saya sebagai atasan pada saat Mbak Ayu masuk tuh saya pasti menyapa dan menanyakan gimana, udah baik kan? Ya. Udah kemarin ke dokter, kata dokter gimana? Mungkin itu hanya satu pertanyaan yang seperti perlu nggak perlu itu ditanyakan gitu ya, tapi pasti Mbak Ayu ngerasa kalau punya atasan perhatian kayak gitu senang kan, pasti senang karena merasa diperhatikan, bahwa atasan kita itu care gitu, care sekalipun mungkin kan itu sebenarnya kan nggak memerlukan biaya besar yang kayak gitu tuh, tapi dampaknya kepada bawahan kita itu luar biasa sebenarnya ya, karena ya saya juga punya atasan, saya juga
merasa butuh gitu ya hal-hal yang seperti itu gitu ya, hanya sekedar obrolan berapa menit gitu, tapi kemudian kita ngerasa oh ya ternyata bos saya itu perhatian juga, merhatiin kita begitu ya. Kemudian berikutnya filosofi perusahaan mencerminkan nilai-nilai saya. Jadi ada kesamaan antara value-nya perusahaan dengan value diri kita. Gitu. Makin sama akan makin engage tentu, ya kan? Ya, chemistry-nya itu luar biasa. Gitu. Ya, kita dengan seseorang aja kalau value-nya sama, itu chemistry-nya pasti akan bagus, betul nggak? Ya, tapi kalau ternyata value-nya nggak sama, kita itu nggak pernah bisa kompak gitu dengan dia. Itu. Ya. Ya nggak bisa akrab gitu karena selalu merasa ada pembatas gitu ya. Berikutnya, saya percaya semua karyawan diperlakukan dengan respect ya. Jadi tidak ada yang kemudian dilecehkan atau kalau dimarahi itu kayak gimana ya, nama-nama binatang keluar semua gitu misalnya. Kan ada bos kayak gitu. Dan ada perusahaan yang kalau dimarahin kayak gitu tuh mereka udah mati rasa gitu. Kayaknya udah biasa gitu. Ya kan? Tapi kita sebagai outsider masuk ke perusahaan seperti itu kaget gitu, shock gitu. Ya. Nggak tahu, Anda mungkin pernah nggak masuk ke sebuah perusahaan, kok kayak gitu gitu, kita shock gitu. Ya. Tapi bagi mereka yang mungkin karena sudah terbiasa, mereka sudah mati rasa. Tiap hari dimaki-maki oleh atasannya itu, mereka udah lempeng aja gitu, udah dingin aja gitu. Ya. Tapi kita sebagai orang luar atau orang yang baru masuk ke sana itu kaget, gitu. Shock gitu aja. Ya. Malah mungkin kemudian pamitan pulang gitu, nggak mau lanjutin mau wawancara di situ. Ya kan? Ya, saya mengalami dulu gitu. Saya direkomendasikan oleh konsultan headhunter untuk masuk ke sebuah perusahaan. Ketemu langsung dengan big boss-nya gitu ya. Tapi style dia gitu ya, style dia itu. Saya pernah ketemu 2 perusahaan seperti itu. Style dia itu dengan saya itu enggak ini. Saya nggak merasa tune in gitu. Ya. Ya langsung ya saya nggak lanjutkan gitu. Ya sampai konsultannya telepon saya bilang saya mundur aja deh. Ya cari aja alasan lain yang enak lah gitu. Tapi saya melihat bahwa suasana seperti itu, atasan yang seperti itu saya nggak akan lama di sana itu. Ya, nggak akan lama. Jadi bukan tipe saya lah kayak gitulah kalau misalnya lagi cari pacar banyak dikenalin ke seseorang bukan tipe saya. Kayak gitu ya. Nggak dipaksa-paksa aja bukan tipe saya juga mau gimana gitu, ya kan? Ya. Kita mungkin kadang agak menenangkan kampungan banget ya gitu, ya nggak mau gitu, ya kan? Kemudian berikutnya, organisasi peduli akan apa yang saya rasakan. Kadang memang kita ini karyawannya termasuk level apapun, kadang suka kayak anak kecil gitu, pengen diperhatikan. Tapi itu manusiawi saya kira, manusiawi. Ya. Jadi justru itu sebenarnya rahasia daripada membangun hubungan yang baik itu adalah bagaimana kita bisa care dengan tulus ya kepada orang lain. Dan itu akan membentuk engagement level, itu jangan salah lah, ya itu nggak main-main loh yang kayak gitu-gitu. Ya. Kemudian kesehatan dan kesejahteraan saya didukung dan didorong. Gitu ya. Jadi ya fasilitas kesehatan, kemudian juga mengenai pengaturan jadwal kerja juga cukup logis, cukup layak, ya. Tidak mengeksploitasi begitu. Ya. Berikutnya adalah saya bangga atas kontribusi organisasi saya pada masyarakat. Ya, jadi kalau perusahaan kita itu suka membantu warga sekitar atau orang organisasi-organisasi yang membutuhkan bantuan, mungkin apa yayasan yatim piatu atau rumah jompo itu, ya perusahaan di sini membantu. Kita juga ikut bangga ya, oh ternyata kesadaran sosial perusahaan kita ini cukup tinggi. Gitu. Ya, kita pasti senang bangga ya bahwa oh ya jangankan ke karyawan sendiri kan gitu ya mikirnya, ke pihak luar aja juga perhatian begitu. Kemudian saya senang berangkat ke tempat kerja. Nah, itu tadi. Ya. Nah, secara subjektifnya kalau pas masuk pintu gerbang pada tersenyum nggak? Gitu ya. Pada tersenyum nggak? Gitu. Kalau pada tersenyum ya berarti mereka senang gitu untuk datang ke tempat kerja gitu ya. Kemudian saya bersedia berusaha untuk membuat organisasi saya berhasil. Ya. Jadi senang gitu kalau kita jadi juara. Ya. Kalau kami misalnya di bidang marketing itu mengejar ranking. Misalnya di Matahari Department Store, bagaimana caranya brand kita itu bisa meraih ranking 1 gitu. Mereka itu berlomba-lomba itu. Ya, tim-tim sales promotion kami yang ada di Department Store itu ya. Mereka senang gitu untuk membuat.
indikatornya ranking gitu. Brand kita harus ranking 1 gitu ya. Kemudian berangkat ke tempat kerja membuat saya bersemangat. Nah, inilah contoh yang ya memang saya dapat langsung dari Dale Carnegie Training, itu bentuk survei sederhana gitu ya. Kalau mau diuji cobakan boleh gitu. Yang penting kan disebutkan sumbernya ya. Saya juga kan kalau saya mencuplik dari sumber lain kan saya sebutkan ya sumbernya dari mana gitu ya. Nah, tinggal nanti di scoring. Nah, ini cara men-scoringnya begini ya. Cara menghitung skor employee engagement Anda, hitung berapa kali Anda melingkari angka 1. Jadi ini untuk memudahkan ngitung sih sebenarnya gitu ya. Jawaban yang 1 berapa kali, 2 berapa kali, dan seterusnya. Sampai 5 kan, nggak sampai 6. Kemudian total employee engagement score-nya berapa. Nanti ketemu angka total score-nya berapa. Kalau skornya antara 80 sampai 110 berarti Anda sepenuhnya engage. Nah, sepenuhnya engage. Kalau misalnya skornya antara 50 sampai 79 itu engage-nya setengah. Setengah gitu ya. Bekerjanya setengah hati bukan sepenuh hati gitu, setengah hati. Ya. Kemudian nah ini yang berbahaya ini ya. Kalau skornya 22 sampai 49 Anda itu disengage. Tidak engage sama sekali gitu ya. Kalau saya lebih menyarankan Anda mendingan mengundurkan diri dari situ gitu ya. Ngapain gitu maksa-maksain juga ada di situ. Nah, ini satu contoh yang bisa kita uji cobakan. Tapi sebenarnya yang paling penting jawabannya harus jujur. Nah, jawabannya harus jujur, apa adanya gitu ya. Saya juga kan pernah uji cobakan ini ke para manajer, ke tim saya mengisi ini. Malah saya kemas dalam bentuk training. Dalam bentuk training tentang employee engagement ya. Sambil juga mengcapture data gitu ya. Saya selalu memberikan instruksi begini, Anda jangan jawab yang ideal ya. Lagi pula kan kalau Anda jawab yang ideal itu kan bukan yang sebenarnya. Malah kita jadi nggak dapat gambar yang sesungguhnya kan gitu. Jadi kalau kita ingin tahu profil engagement karyawan kita apa adanya, maka jawabannya harus jujur gitu. Ya kalau Anda nggak engage ya nggak engage, nggak masalah sih. Makanya perusahaan kan akan berpikir nanti itu terus harus bagaimana memperbaikinya kan gitu. Nah, supaya idealnya bisa skornya itu skor semuanya 110 gitu, gimana caranya? Gitu, apa yang kurang gitu. Ya. Nah, jadi itu tadi kan ada tingkat tiga level, 3 tingkatan gitu ya. Ada full engage, ada yang separuh, parsial, ada yang disengage. Ya. Nah, ini ciri-cirinya nih. Jadi karyawan yang full engage, yang skornya tadi itu antara 80 sampai 110 ini, indikatornya itu mereka umumnya bekerja lebih lama di suatu organisasi. Ya, seperti saya nih, udah 25 tahun. Aneh juga kalau nggak engage kan gitu ya. Udah 25 tahun kok nggak engage ya berarti Anda 25 tahun itu hidup menderita. Begitu ya. Aneh juga gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu Anda nggak engage tapi Anda 25 tahun ada di situ kan gitu ya. Aneh kan gitu ya. Kemudian berkontribusi pada keuntungan perusahaan. Kemudian memiliki komitmen pada produktivitas dan kualitas. Komitmen kata kuncinya. Ya. Nah, kalau yang separuh gimana? Yang partial engage. Ciri-cirinya adalah orang ini hanya konsentrasi pada tugas, bukan pada hasil. Yang penting gugur kewajiban gitu. Anda masuk jam 8, pulang jam 5, udah. Itu aja. Ya. Nanti tunggu tanggal 25 gajian. Udah. Kayak gini nih, kerja terima gaji pulang. Gitu kan? Ya. Nah, EGP gitu. Emang gue pikirin gitu. Yang penting kan saya datang, saya kerja. Ya, lu nyuruh apa ya gue kerjain gitu. Hasilnya ya nggak terlalu saya pikirin hasilnya. Ya. Nah, orang ini hanya ingin diberitahu atau disuruh-suruh apa yang harus dia kerjakan. Jadi tidak memiliki yang namanya self driven. Dia nggak punya. Anda kalau punya anak buah kayak gini capek nggak? Capek lah. Ya nggak? Mesti disuruh-suruh, mesti diingetin, gitu. Capek gitu. Ya. Kadang-kadang memang suka apa ya, paradoks ya. Anak-anak muda atau bawahan kita itu banyak yang ingin karirnya itu mau meroket, pengen cepet gitu. Tapi attitude-nya nggak menggambarkan bahwa Anda layak gitu. Ya. Untuk diberi kesempatan yang lebih baik. Karena untuk pekerjaan yang lebih sederhana aja Anda nggak bisa diandalkan. Ya kan?
Anda minimalis. Rumah sih bagus kalau minimalis, ya nggak? Tapi kalau sikapnya minimalis, ya kan? Ya susah dong. Kita nggak akan dapat yang terbaik dari orang seperti itu. Nah, lebih bahaya lagi ini yang disengage, yang memang skornya itu rendah sekali tadi itu ya. 22 sampai 49 ya skornya itu. Ini paling rendah skor. Kadang mereka itu menebar benih negativitas, toksik gitu ya. Toksik. Ya. Kalau menurut Pak Ustadz ya selalu seudon gitu ya. Seudon gitu ya. Selalu iri dengki gitu ya. Kalau kata Agimnya punya penyakit kolbu, punya penyakit kolbu, ya. Menyabotasi kemajuan, jadi kayaknya tuh gatel aja gitu untuk komen ya secara negatif itu kalau ada kemajuan itu kayaknya nggak senang aja lihat orang berhasil. Ya, iya ya didengki lah. Gitu. Mengekspresikan ketidakpercayaan dan pemusuhan. Ini contohnya. Ya mudah-mudahan kita nggak di perusahaan nggak ada orang kayak gitu. Ya, ada 1 atau 2 orang aja dari sekian ribu, kadang-kadang kita capek gitu ngurusin orang kayak gitu. Ya ini udah kategorinya toksik gitu ya. Virus. Ada juga menyebutnya apel busuk ya. Apel busuk menyebutnya. Ya. Nah, apa sih faktor yang paling menentukan employee engagement itu? Ya. Key faktornya apa? Ya. Ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktor atau 8 variabel yang akan membentuk engagement itu. Dan ada 3 yang diberi kotak, yang dikurungin ini. Ya. 3 yang utama ini adalah yang paling signifikan. Ya. Yang lainnya support saja. Ya. Jadi bobotnya tidak terlalu besar. Ya. Jadi yang pertama justru apa? Immediate supervisor, atasan langsung. Dan menurut saya sangat masuk akal ya, karena banyak orang resign misalnya, atau merasa tidak enjoy di pekerjaan karena persoalannya dia punya atasan langsung yang memang bagi dia itu tidak memuaskan dirinya gitu. Ya. Tidak mensupport dia, ya. Tidak membuat dia nyaman gitu. Immediate supervisors. Itu yang pertama. Yang kedua adalah values, nilai-nilai. Ya. Falsafah, nilai-nilai, prinsip-prinsip. Tadi yang saya bilang bahwa orang akan enjoy ya di sebuah perusahaan kalau value-nya sama. Ada chemistry di situ. Kalau kontradiksi, kita merasa berada di tempat yang keliru. Bahwa seharusnya kita nggak ada di sini gitu. Karena banyak prinsip-prinsip yang berlawanan dengan prinsip yang kita yakini. Gitu. Ya misalnya katakanlah Anda masuk ke sebuah instansi atau suatu organisasi yang sangat korup, ya. Segala sesuatu itu banyak manipulasi, gitu ya. Banyak hal-hal yang dilakukan secara tidak jujur. Anda yang memegang teguh prinsip kejujuran dan integritas, merasa terganggu nggak berada di tempat kayak gitu? Udah pastilah. Dan Anda mungkin juga nggak akan lama di situ. Minta dipindahin. Atau Anda sendiri yang mundur, gitu. Ya. Buat apa? Anda merasa berada seperti apa? Seperti gadis di sarang penyamun kan gitu. Gitu ya. Masih mending penyamun di sarang gadis kan gitu ya. Ya daripada gadis di sarang penyamun kan gitu. Value. Ya. Yang ketiga komunikasi. Terbuka atau tidak? Transparan atau tidak? Ya. Positif atau tidak komunikasinya. Ini 3 hal yang utama. Ya. Adapun yang lainnya, nah ini ada diversity and inclusion. Jadi keanekaragaman dan keterlibatan. Ya, kita itu beda-beda, ya, tidak sama, heterogen, tapi kita dilibatkan enggak, gitu. Ya. Atau ada eksklusivitas, sehingga ada orang yang merasa dikucilkan, gitu. Ya. Kemudian health and well-being, ya, kesehatan dan kesejahteraan, ya. Termasuk work and life balance, ya, keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Health and well-being. Ya kaitannya dengan healing lah kayak gitu. Senior leadership. Ya, kita punya top management atau owner. Seperti apa sih mereka? Kepemimpinan. Apakah mereka orang-orang yang sangat visioner dan memberi inspirasi, sangat disukai? Ya. Kalau karyawan punya persepsi yang positif seperti itu, ini mendukung juga ya. Senior leadership.
Kemudian lingkungan kerja, work environment, ya, baik lingkungan kerja secara fisik maupun secara sosial. Toksik tidak, nyaman enggak kita ada di situ, ya. Ada karyawan yang ngundurin diri karena alasannya tuh unik, apa? Kesini macet Pak, saya nggak tahan gitu, jalannya macet gitu. Ada, ada. Atau, aduh kerja di pabrik teh bising Pak, saya nggak bisa kerja gitu di tempat bising. Gitu. Ada. Ya, mungkin ya sekalipun orang kayak gitu nggak banyak gitu. Mungkin orang itu sangat apa ya, selektif, sangat selektif, atau sangat rapuh. Ya antara dua aja kemungkinan, sangat selektif atau sangat rapuh. Ya. Kemudian learning and performance. Sejauh mana diberi kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, dan untuk berkinerja, untuk memberi kontribusi. Ya. Jadi ini semua memberi warna, membentuk engagement levelnya itu seperti apa. Kalau yang ini adalah umum aja, secara umum ya, digabungkan. Gitu. Jadi ada 3 nih. Ada 3. Nah, ini yang full engage itu di sini skornya. Ya, kalau yang biru itu adalah yang disengage, ya, yang disengage. Jadi ini 3 yang utama. Jadi kalau mau gampang ya, gimana sih caranya kita memperbaiki engagement karyawan? Perbaiki aja 3 hal ini. Bagaimana para atasan itu bisa menjadi pemimpin yang baik dan para bawahannya puas dengan kepemimpinan mereka. Jadi menurut saya justru PR yang pertama adalah pengembangan kepemimpinan. Kalau menurut saya, training-training tentang leadership ya, itu perlu diajarkan ke semua atasannya yang ada di perusahaan. Ya. Kedua adalah nilai-nilai. Ya kita harus merumuskan ulang barangkali ya nilai-nilai perusahaan. Kemudian diinternalisasikan kepada seluruh karyawan. Jadi jangan cuma sekedar simbol atau slogan yang hanya dipasang di spanduk atau di billboard, ya tapi tidak pernah ada yang namanya sosialisasi, internalisasi. Kemudian komunikasi yang terbuka, ya jangan petak umpet gitu ya. Jadi terbuka aja, apalagi sekarang kan udah era digital ya. Karyawan juga memerlukan kemudahan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Nah, menurut saya harusnya sekarang lebih gampang ya untuk melakukan komunikasi terbuka. Minimal gini lah, tiap departemen punya grup WA gitu lah minimal, ya kan? Ada grup WA itu kan membuat komunikasinya mudah gitu. Nggak perlu kayak dulu kan nggak semudah itu koordinasi. Kalau sekarang koordinasi kerja lebih gampang kok. Ya. Di perusahaan saya punya berapa grup gitu. Ya, ada grup bipartit, ada grup manager, ada grup agent of change, ada grup departemen sendiri gitu. Bisa mungkin 4 atau 5 grup setidaknya gitu. Ya. Ada juga grup dengan direksi gitu kalau memang kita dianggap perlu masuk di kelompok mereka gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya dari 3 ini. Kepuasan terhadap atasan langsung, nilai-nilai yang align ya terkait yang sinkron ya, kemudian komunikasi terbuka. Jadi seorang karyawan akan engage kepada atasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa gitu ya dari sisi atasan langsung. Ya, di sini sebenarnya cerminan dari pertanyaan tadi gitu ya. Atasan langsung saya memperlakukan saya dengan respect gitu ya. Kemudian atasan langsung saya berkomunikasi terbuka dan jujur. Kemudian saya percaya dengan atasan saya. Atasan saya memberikan contoh baik, ya, keteladanan. Ya. Kemudian atasan saya perhatian kepada saya sebagai pribadi. Ya. Kemudian atasan saya peduli dengan kehidupan pribadi saya. Itu yang tadi ditanyakan kan dalam kuesionernya. Ya. Jadi sebenarnya simple aja. Kalau misalnya para atasan di tempat kita belum melaksanakan ini, mereka harus mulai diubah gitu ya. Supaya mereka mau melakukan praktek-praktek seperti ini. Ya, karena perilaku atasan yang seperti inilah yang kemudian akan menumbuhkan engagement bawahannya. Gitu. Simple aja sih sebenarnya. Ya. Itu yang pertama, tentang atasan langsung.
Yang kedua adalah, ini adalah faktor-faktor value atau nilai-nilai yang mempengaruhi engagement. Ya. Pertama, perusahaan tempat saya bekerja itu memiliki etika yang kuat. Etika tata krama dan standar yang cukup kuat. Ya. Artinya kalau ada yang salah akan dibilang salah. Ya. Kalau ada yang nggak salah juga akan dibilang nggak salah. Ya. Jadi itu kan etika yang kuat. Ya. Kemudian berikutnya, semua karyawan diperlakukan dengan respect tanpa melihat posisinya. Jadi apakah dia operator, apakah supervisor, apa manager, nggak jadi masalah gitu. Semua akan diperlakukan sama. Nggak berarti kemudian misalnya yang level lebih tinggi akan diperlakukan secara lebih baik, sementara yang level rendah diperlakukan kurang baik. Ya, itu tidak boleh demikian. Berikutnya adalah saya bangga dengan kontribusi perusahaan saya terhadap komunitas masyarakat sekitar. Gitu. Yang tadi, apakah kita punya yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan, ya, kepedulian pada lingkungan, misalnya di daerah kita ada yang kena banjir, kena musibah, kita suka ikut membantu atau tidak? Itu kan value ya, value. Ya. Kemudian falsafah perusahaan mencerminkan nilai-nilai pribadi saya. Jadi ini kesesuaian gitu ya, antara falsafahnya perusahaan dengan falsafah diri kita sendiri sebagai individu, itu ternyata align, ya, nyambung begitu. Kemudian perusahaan peduli terhadap apa yang saya rasakan dan kaitannya dengan bisnis secara keseluruhan. Ya. Ini adalah kaitan dengan value. Makanya perlu memang kita merumuskan dengan baik value, dan itu harus disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh karyawan. Berikutnya adalah komunikasi. Ya. Faktor komunikasi yang mempengaruhi engagement. Ternyata ini cuma 2 sih sebenarnya. Pertama, perusahaan mendorong komunikasi terbuka antara karyawan dengan manajemen. Keterbukaan. Ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh, manajemen selalu welcome. Oke, sok silahkan duduk. Kalian mau menyampaikan apa? Ya. Jadi memberi waktu. Ya. Membuka satu dialog. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya, saya puas dengan input. Yang tadi itu kan, kalau saya ngasih masukan, itu ternyata diperhatikan dan akan dipertimbangkan pada saat membuat keputusan. Ya, tidak dianggap sepele atau diabaikan begitu saja, tidak. Gitu ya. Ya kecuali kalau inputannya aneh-aneh. Gitu ya. Kalau inputannya positif, masuk akal, ya kadang-kadang kita sebagai orang yang ada di atas juga nggak perlu mikirin semua hal, betul nggak? Nggak perlu mikirin semua. Kalau orang-orang di bawah sudah ada masukan-masukannya yang bagus dan tinggal kita mengiyakan saja, ya udah kami setuju, kamu lakukan aja seperti itu, kita support. Cepat ya kalau kayak gitu ya. Ya susahnya kan kalau ada pemimpin yang selalu segala sesuatu harus dari dia gitu, sekalipun itu pendapat orang lain. Dia akan tolak dulu, nanti minggu depan dia bilang saya mengusulkan begini gitu, padahal itu sudah ngomongin oleh anak-anak buahnya minggu yang lalu gitu. Itu ada ya, pemimpin-pemimpin yang membajak ide bawahannya sendiri gitu, dan ingin dia sendiri yang tampil di panggung begitu ya. Nggak boleh anak buahnya tampil di panggung atau kelihatan pintar, jadi harus kelihatan semua anak buahnya bodoh gitu. Yang pintarnya itu dia sendirian gitu. Menurut saya itu pemimpin konyol gitu ya, yang seperti itu. Nah, jadi ini ada siklusnya gitu ya, kalau kita mau mengelola engagement gitu ya. Ukur, analisa, tindakan, dan refine, ya, diperbaiki. Oke, silakan kita diskusi dulu deh. Mungkin dari obrolan tadi kepikir mau diskusi apa nih? Ya, kalau sekarang menurut hemat saya itu makin penting ya engagement itu, nggak bisa diabaikan. Gitu. Ya. Silakan Mbak Rizky, Mbak Ratna. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa nyalain kamera karena lagi saya mau nanya nih Pak, jadi saya pernah ngebaca kayak hasil penelitian gitu yang menyebutkan bahwa salary itu juga berpengaruh besar pada engagement. Saya juga dari teman-teman saya yang udah bekerja juga sempat ada cerita kalau yang gajinya banyak karyawan yang gajinya kayak dibayar yang nggak tepat waktu atau kayak setengah-setengah gitu tuh nggak bisa bertahan lama di dalam perusahaan. Sedangkan kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan gitu kan banyak perusahaan kecil Pak yang perorangan yang emang
dilihat tuh banyak kan yang seperti itu, gajinya dibayarnya nanti-nanti, setengah-setengah gitu. Kalau misalnya kayak gitu, cara untuk meningkatkan engagement karyawannya tuh gimana Pak kira-kira? Kalau mau jawaban yang cepat mungkin agak nyeleneh, jadikan mereka pemilik saham. Ya, kalau mereka ikut jadi pemilik saham juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain, perusahaan gua juga kan gitu. Ya nggak gitu ya. Kalau memungkinkan. Jadi jangan dijadikan karyawan, jadikan mitra. Gimana? Kamu mau nggak? Kamu jangan jadi karyawan ya, kamu jadi pemilik perusahaan. Kamu jadi partner gitu. Bisa nggak dikondisikan kayak gitu? Ya. Kalau menurut saya itu salah satu solusi gitu. Kalau memang udah nggak mungkin, misalnya kita memberikan yang ideal atau yang cukup kompetitif kepada karyawan. Karena jujur ya, saya boleh katakan, perusahaan menengah kecil itu kemampuan finansialnya terbatas. Ya, malah banyak yang nggak sanggup bayar upah minimum. Cek aja kalau nggak percaya. Ya kalau perusahaan menengah besar sih, pertama juga kalaupun berat juga mereka maksain. Kenapa? Udah terlanjur gede. Enggak? Nggak bisa main petak umpet. Kayak perusahaan tempat saya bekerja dengan total karyawan seluruhnya 10.000 orang. Ya, bisa nggak petak umpet dengan petugas? Nggak mungkin. Ya, apalagi punya brand yang top. Malu kan? Wah, ini brand ini tuh nggak bener gitu membayar karyawan. Wah, itu malu kita. Ya. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil ya yang belum masuk perhitungan gitu kan, mereka kalau memang nggak mampu juga susah mau bilang apa ya. Nah, kalau dari sisi karyawan menurut saya sih begini, kalau Anda punya peluang di tempat lain yang lebih baik, Anda jangan diam aja di situ. Anda kan bukan pohon gitu. Ya nggak? Anda kan manusia bukan pohon. Kalau pohon mau pindah juga susah, betul nggak? Anda kan bukan pohon, gitu. Anda cari tempat kerja yang lain, atau Anda jalankan bisnis sendiri. Biar nanti Anda merasakan kalau jadi bos itu membayar gaji juga nggak gampang. Gitu. Betul nggak? Ya, kalau udah jadi bos juga kan ternyata juga banyak loh. Orang-orang yang bosan jadi karyawan katanya, saya mau jadi usaha sendiri, ya resign, bikin usaha. Ternyata pada tahun ketiga ngelamar lagi. Ditanya kenapa lu balik lagi ke sini gitu. Ya drama, ini drama Korea gitu ya, drama Korea. Ya ternyata kan memang tidak semua orang itu bisa jadi entrepreneur, apalagi mentalnya masih mental karyawan. Kebanyakan sih mentalitas dan mindset yang belum berubah sehingga dia gagal menjadi entrepreneur. Ya, mental karyawan itu apa? Pengen berkorban minimalis tapi pengen hasil maksimalis. Ya, lihat jam dinding udah jam 5 waktunya pulang, lupa pulang. Kalau jadi entrepreneur boro-boro. Persoalan kerjaan, persoalan perusahaan itu ke bawah-bawah mimpi itu. Tingkat stresnya lebih tinggi, jangan salah. Nggak semua orang sanggup jadi entrepreneur. Ya, harus bayar karyawan, tagihan belum masuk. Pusing kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh sebenarnya kan begini. Kalau benar tidak mampu perusahaannya, maka perusahaan itu harus punya cara bagaimana supaya gaji yang belum ideal itu, yang cukup kecil itu tidak menjadi penghalang orang untuk stay dengan kita. Gimana caranya? Caranya suruh kawin dengan anak bos kan gitu ya, selesai kan gitu ya. Jadi ikut pemilik perusahaan kan begitu. Kan nggak bisa keluar. Lu kan jadi menantu gua, masa lu mau keluar? Ya nggak? Jadi harus ada keterikatan lain gitu, bukan keterikatan secara finansial atau secara ekonomi begitu. Ya. Pengen contoh yang ideal ya. Pendapatan dan kesejahteraan pas-pasan tapi mereka nggak mengeluh dan bergabung terus sampai mati. Pengen tahu? Abdi dalam keraton. Pertanyaan saya begini. Anda punya bisnis, bisa nggak Anda bikin perusahaan Anda itu kayak Keraton Jogja gitu, ya? Jadi karyawannya abdi dalam semua gitu.
Ya, jadi etos kerjanya itu kayak Mbah Marijan semua gitu. Ya, setia sampai akhir gitu. Ya, disuruh turun dari Gunung Merapi aja sama Sultan nggak mau. Saya akan tetap melaksanakan tugas menjaga Gunung Merapi. Gitu. Ya, nah, itu satu contoh. Itu bisa. Dan kenapa misalnya abdi dalam itu kok kalau bicara gaji abdi dalam berapa sih? Karena Jogja sekarang kan bukan kayak Mataram zaman dulu ya sebagai imperialis gitu ya, kalau boleh saya sebut imperialis itu yang kaya raya gitu kan, ya menguasai banyak wilayah sampai ke Kamboja aja pernah dijajah sama Mataram gitu. Ya dulu itu. Jadi menurut saya bagaimana itu soal value itu value ya. Jadi bagaimana menjadikan pekerjaan itu bagi mereka itu panggilan jiwa, bisa nggak? Sebenarnya selain abdi dalam juga ada contoh yang lain. Guru-guru sukarela di daerah terpencil tetap setia. Jadi kalau ada teman kerja misalnya di daerah kita di perkotaan kayak gini, terus ngeluh gitu. Sekali-kali kamu jadi sukarelawan deh. Ya, cobain. Kayak dokter-dokter itu ya, kalau dokter udah spesialis ya kaya raya, banyak duit, ya gajinya gede, orang berobat ke dia juga bayar mahal. Tapi dulu dia waktu baru lulus dari dokter umum, dia harus praktek pengabdian sekian tahun di daerah terpencil gitu ya, supaya dia kemudian boleh dapat izin praktek. Itu kan nggak gampang gitu. Ya, cok tanya sama dokter, mungkin punya saudara atau teman yang jadi dokter, bagaimana? Ya, guru-guru yang di daerah honorer itu, wah kasihan mereka. Tapi kenapa mereka bertahan? Banyak di antara mereka itu karena menjadi guru itu panggilan jiwa. Ya enggak. Jadi yang ada di kepala dan hatinya dia bukan cuma ngejar uang begitu ya. Tapi mengajar kepuasan batin bahwa saya bermakna bagi banyak orang gitu. Mendidik orang-orang yang tidak mampu bayar sekolah ya. Kan ada juga dokter-dokter itu yang dokter di kapal terapung itu dokter siapa tuh yang cukup viral gitu ya. Dia kan nggak minta bantuan siapa-siapa, nggak minta duit ke pemerintah, enggak. Pakai duit dia sendiri kok. Ya. Gitu deh, ini jadi panjang lebar dijawabnya. Padahal begitu deh. Silakan dilanjut pertanyaannya ya, kalau mau diperdalam lagi silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ini tadi salah satu tiga key factor-nya itu kan yang ada values gitu, ketika karyawan perlu punya value yang selaras dengan perusahaan gitu. Betul. Sejauh saya ya mungkin karena experience saya di perusahaan bisnis belum ada, mungkin kebanyakan di NGO begitu misalkan. Biasanya kayak value ini kan dirumuskannya akan selalu bareng, maksudnya nggak selalu bareng. Ada bersamaan dengan visi dan misi perusahaan begitu, sehingga ada value-value begitu. Tadi ketika ada instrumen-instrumen pertanyaan, ya value itu bisa saja berganti gitu, ketika memang ada inputan dari karyawan gitu. Terus apakah memang secara real di perusahaan untuk merumuskan value itu kan tidak mudah, karena itu kan jadi kayak fondasinya perusahaan berdiri ketika memberikan dalam visi misinya mereka. Itu apakah dimungkinkan untuk berubah gitu Pak value-nya ketika memang si karyawan minta ini perlu diperbaiki ini itu bagaimana Pak terkait dengan value? Sangat mungkin berubah, sangat mungkin. Apalagi kalau tuntutan lingkungan bisnisnya memang memaksa kita harus merubah beberapa hal. Ya. Sangat-sangat mungkin. Gitu. Jadi memang tidak yang dia itu akan selalu sama ketika pembuatan visi misi ya Pak. Seiring berjalannya waktu bisa saja itu berubah Pak ya. Bisa berubah gitu. Ya. Kecuali beberapa prinsip yang sifatnya fundamental gitu. Ya kalau ngomong gini loh. Apa yang bukan dibikin oleh Tuhan itu bisa berubah. Itu aja sih. Benar nggak? Ya. Tapi sekarang kalau kita pengen ngerubah Al-Quran kan itu benar-benar murtad gitu. Ya kan?
Ya, artinya kita menolak kebenaran abadi, kebenaran mutlak yang Tuhan miliki. Gitu. Kalau ada keinginan mengubah kitab suci. Gitu. Ya. Tapi kalau itu bukan kitab suci, katakanlah hadis saja. Hadis pun kan bisa saja. Ternyata ada yang semula dianggap sahih, ternyata sebenarnya terbukti tidak sahih. Bisa toh? Bisa. Gitu. Apalagi nilai-nilai perusahaan itu sangat, menurut saya sangat temporary. Gitu. Temporary. Sekalipun ada beberapa prinsip yang sifatnya everlasting. Contoh apa yang everlasting? Kejujuran misalnya. Ya. Ada guyonan gini, begitu pentingnya kejujuran, sampai seorang mafia pun memerlukan akuntan yang jujur untuk mengelola kekayaannya. Betul nggak? Itu kan organisasi kriminal gitu, misalnya kartel narkoba gitu misalnya, gitu ya. Itu kan uang haram itu. Tapi begitu pentingnya kejujuran gitu, seorang mafia narkoba, kartel narkoba pun membutuhkan seorang akuntan yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangannya, kan begitu. Jadi kejujuran itu sifatnya abadi, gitu, everlasting. Ya, kejujuran, integritas, kredibilitas, itu pondasi. Gitu. Tapi yang lain misalnya, gitu ya, mengenai kreativitas, gitu, misalnya kreativitas. Perusahaan-perusahaan yang dulunya mentalitasnya pabrik, itu lebih kepada penekanan nilainya, nilai-nilai efisiensi. Harus efisien, jangan boros, ya. Biaya produksi harus rendah. Tapi pada saat dia kemudian main di industri kreatif, yang lebih bernilai itu bukan harus hemat, tapi harus kreatif, inovatif. Bergeser kan? Bergeser. Jadi value yang semula dianut itu adalah value efisiensi, bergeser menjadi value inovasi. Ya kan? Agak nggak efisien juga nggak apa-apa, asal inovatif. Ya kan? Karena kadang-kadang melakukan efisiensi itu kita udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pengen biaya produksi rendah gitu. Tapi kenyataannya tiap tahun upah mesti naik. Pusing kan? Paradoks, betul nggak? Paradoks. Ya. Maka ya saya pernah ngobrol dengan senior-senior saya yang dari beberapa literatur, ternyata kemudian ada satu pemahaman begini. Orang produksi itu mau setengah mati melakukan efisiensi di pabrik pun hasilnya sedikit. Tapi kenapa ada perusahaan yang menjual produk mahal kok banyak orang rame-rame beli produk itu? Ya. Kenapa Anda beli handphone Apple harga 12 juta Anda beli juga gitu? Karena produk itu memiliki nilai inovasi dan kreativitas yang tinggi. Selain brand, ya, selain brand. Gitu. Sementara sebenarnya ada merek lain yang sebenarnya speknya itu mungkin lebih tinggi malah, harga lebih murah. Gitu. Tapi orang kan nggak merasa bangga punya itu. Ya kan, itu satu contoh gitu. Makanya kenapa banyak perusahaan kemudian bergeser ya dari industrial engineering kepada inovasi. Karena inovasi itu memberikan value added lebih besar daripada hanya sekedar penghematan begitu. Ya, mau menghemat gimana nih, tiap tahun juga upah mesti naik kan, tetap aja naik ongkosnya, betul nggak? Nggak dinaikin kita dianggap melanggar hukum, problem gitu. Ya, maka kan kemudian ada yang kemudian ngerubah orientasinya. Udahlah, sekarang kita lebih kepada inovasi dan kreativitas. Karena dengan inovasi dan kreativitas, kita itu sebenarnya bisa juga menciptakan efisiensi yang jauh lebih besar. Masuk akal nggak? Masuk akal. Gitu. Gitulah kurang lebih. Jadi jawaban sederhananya ya bisa berubah, sangat bisa berubah. Dan harus adaptif. Jadi jangan dogmatis. Kita boleh dogmatis itu kalau kepada agama dan kitab suci. Betul nggak? Ya. Tapi kalau kepada hal-hal yang sifatnya temporary, lingkungan juga berubah cepat, maka salah gitu kalau kita memiliki sikap dogmatis, ya, melihat sesuatu prinsip itu sebagai sesuatu yang mutlak. Itu tidak mutlak, ya. Yang mutlak itu adalah begini, keyakinan kita dan nilai-nilai kita itu masih relevan tidak sekarang, ya kan?
Seperti misalnya kalau mengajar itu ya. Zaman saya dulu sekolah itu kan kalau di Bandung ya orang Sunda itu murid yang baik itu duduk manis ya, sidakep bari balem di sini. Sidakep bari balem tuh gini. Sampai mingkem gitu. Dengerin aja guru ngomong gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa, dan lagi kan itu membuat apa? Dia hanya si guru hanya memposisikan dirinya sebagai narasumber gitu. Tidak memposisikan dirinya berperan sebagai fasilitator untuk supaya murid bisa mengeksplorasi dirinya sendiri gitu. Model belajarnya kan bergeser, betul nggak? Bergeser. Jadi nilai-nilai perilaku murid di siswa di dalam kelas pun antara 20 tahun yang lalu dan sekarang udah bergeser. Ya, udah bergeser. Ya Anda kalau pernah ngikutin beberapa kuliah misalnya dari dosen senior dan dosen junior, terasa nggak perbedaannya? Stylenya beda nggak? Dan itu kan mencerminkan value yang berbeda. Ya, kalau Anda banyak nanya ke saya sebagai dosen, Anda tuh sebenarnya kurang ajar. Dulu kan kayak gitu, betul nggak? Tapi kalau sekarang saya merasa terganggu loh. Nggak ada yang nanya itu pada ngerti atau sama sekali nggak ngerti, kan dua kemungkinan gitu. Iya nggak? Sudah pada ngerti atau sama sekali nggak ngerti, itu kan orang jadi diam gitu. Ya kan? Jadi harusnya kan ada interaktif gitu. Jadi learning itu kan bukan cuma menerima, tapi mengolah, kan gitu ya. Mengolah, harus ada diskusi, harus ada interaksi. Itu saya kira jawabannya, Mbak Ayu ya. Baik Pak, terima kasih sudah ketangkep gambaran yang tadi agak abstrak gitu kan. Terima kasih Pak. Silakan yang lain. Mungkin ada pertanyaan lain, boleh. Dari Dharma, Pak. Ya, silakan, Mas Dharma. Iya, jadi masih menyambung pencerahan sebelumnya yang berkaitan dengan formulasi strategi ya, dan dari environmental scanning itu, Pak ya. Saya kira kan hampir di semua sektor sekarang ya, baik hulu atau hilir, menghadapi era VUCA ya, yang volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi membuat antara sebuah strategi jangka pandang, menengah, dan taktik jaraknya sudah semakin dekat ya, sehingga ada beberapa organisasi yang terkadang agak enggan untuk membuat strategi yang terus terang terkadang kan penyusunannya lama sekali, butuh waktu, karena environmental scanning itu ya tidak mudah ya, banyak toolsnya, tapi juga memprediksi masa depan itu yang begitu kompleks ya, sehingga kita terkadang terjebak untuk mengurus yang taktikal aja. Tetapi memang di dalam banyak hal harus kita akui bahwa banyak perusahaan yang akhirnya tumbang, sustainability-nya hancur gitu loh. Ya, saya kira kita belajar dari beberapa perusahaan terbaik di dunia di Forbes itu, ya rankingnya tidak pernah statis kan. Nanti ada yang pernah masuk 10 besar, terus ketendang jadi 50 dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya memang ilmu ini yang Bapak ajarkan ini terus terang memang sangat dinamis sekali ya. Sekarang pertanyaan saya berkaitan dengan tadi motivation factor orang. Jadi saya agak lama di organisasi, tapi saya tidak menekuni HR, Pak ya. Tapi saya melihat memang beberapa teori itu betul sebetulnya, bahwa motivator faktor orang itu bisa berbeda ya. Jadi kayak misalkan kalau ngutip McLachlan yang ada orang mengejar power ya, kan ada tuh yang ada yang mengejar achievement, ada yang mengejar afiliasi. Jadi pengalaman saya yang lihat ada orang yang kalau memang mengejar power sekali, terkadang politik kantornya berlebihan gitu loh. Jadi apa aja disikat, yang penting bisa dapat kekuasaan. Ada juga orang yang memang afiliasinya ketinggian, sehingga mau dipromosikan juga nggak mau gitu loh, karena dia ya nggak enak lah pakai sama lain. Tapi dalam frame skala besarnya dalam sebuah organisasi, ini yang saya bilang tadi, value drivingnya organisasi itu yang mesti didefinisikan dengan baik, sehingga value orang yang mesti ikut ke value organisasi. Karena keberagaman value orang itu kan meskipun semua ya, kita semua percaya agama dan keyakinan itu tentu value-nya pasti bagus ya. Jadi belief kita, norm kita, attitude kita,
yang menjadi ke ability kita yang akhirnya lari ke pengukuran kinerja dan seterusnya pasti bagus. Tetapi ya saya belum terlalu banyak pindah perusahaan, tapi saya ngelihat begitu Pak. Kalau saya bukan memuji, tapi beberapa perusahaan yang seperti Jepang Pak ya, itu luar biasa memang karena kita ini dipandu untuk taat asas lah kira-kira gitu. Bahwa ya mau naik pangkat tapi ya pakai cara-cara yang benar kira-kira gitu Pak. Ya, itu kira-kira Pak dari saya. Betul Pak Dharma, bagus sekali. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi gitu ya. Makanya kemudian ada satu pemahaman gitu bahwa aspek-aspek yang sifatnya soft seperti ini itu justru lebih powerful kalau kita kelola dengan baik gitu, daripada aspek yang sifat hard ataupun hanya menyangkut instrumen atau equipment gitu ya, atau hal-hal teknis. Jadi ngelola manusia itu juga harus memperhatikan ini gitu ya, dan aspek-aspek yang soft dari manusia dan dari organisasi gitu ya. Visi, misi, dan nilai-nilai itu harus benar-benar didesain gitu ya. Dan kecenderungan sekarang karena karakteristik dari bisnis saat ini ya, apalagi dengan revolusi industri digital itu, kemudian masuknya generasi milenial ya, maka perusahaan-perusahaan yang kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan yang udah berumur ratusan tahun misalnya, itu mereka harus melakukan transformasi gitu. Dan semangat yang kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan sekarang itu, termasuk oleh yang skala besar, adalah karakteristik startup sekarang itu. Ya, jadi di situ startup itu karakteristiknya apa? Mereka memiliki kelincahan. Ya, jadi tidak bisa misalnya karakteristiknya seperti kapal induk yang besar, yang mau belok aja susah, gitu ya. Mau menghindari karang juga mesti jauh-jauh jaraknya, mesti mulai disetir gitu untuk bisa belok. Jadi sekarang itu memang cenderung kemudian dipecah kecil-kecil supaya lincah, supaya agile, tangkas, gitu, sehingga lebih adaptif dengan lingkungan. Ya. Jadi kadang-kadang ya kalau dulu itu yang disebut hebat itu yang besar Pak. Kalau sekarang itu bukan. Dan itu sebenarnya sejalan dengan kata bijak dari Darwin ya, tentang the survival of the fittest. Yang paling bertahan itu sebenarnya bukan yang paling besar, tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Gitu ya. Jadi kembali masuknya itu adalah isunya isu perubahan. Sejauh mana manusia-manusia di organisasi kita dan organisasi kita sendiri itu adaptif terhadap perubahan yang ada di lingkungan. Kalau tidak, ya maka nasibnya akan seperti dinosaurus. Yang besar-besar itu akhirnya punah. Ya kan? Sementara yang kecil-kecil yang sangat adaptif seperti kecoa itu dari dulu sampai sekarang tetap hidup. Gitu ya. Karena ternyata kecoa pun sebenarnya itu binatang purba sebenarnya. Ya. Yang sampai hari ini masih eksis dan menghabiskan baygon cukup banyak gitu. Yang setiap bulan kita mesti tetap beli baygon gitu ya, ada anggaran khusus untuk membasmi kecoa, tapi nggak pernah mati-mati, itu ada terus tuh kecoa ya gitu. Betul Pak Dharma ya mengenai hal tersebut ya, nyambung dengan yang ditanyakan Mbak Ayu tadi. Jadi memang nggak bisa dogmatis ya. Dan sekarang tuh arahnya kepada semangat startup ya, yang gede-gede pun semangatnya harus semangat startup gitu ya, yang gede-gede itu ya. Jadi mudah berdiri, gampang bubar juga, bikin lagi yang baru kayak gitu, ya. Dan lincah gitu, lincah. Ya. Termasuk kan mengenai yang namanya aset pun ya. Kadang misalnya investasi pun harus investasi yang mudah dikendalikan. Gitu, ya. Kenapa mesti beli ruko, nyewa aja kan gitu misalnya. Ya. Kenapa mesti beli komputer atau kendaraan, nyewa saja, ya kan? Malah sekarang kalau saya lihat juga perusahaan-perusahaan besar pun untuk peralatan dan perlengkapan kerja sudah nggak lagi harus menjadi aset. Gitu. Ya, jadi tidak masuk dalam pos investasi, jadi masuknya kepada pos biaya, masuk ke biaya. Ya. Karena kalau dimasukin investasi juga kena pajak, gitu kan, dan sebagainya, mesti ada maintenance dan sebagainya. Gitu. Ya. Makasih Pak, itu ya memperkuat sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Yang lain silakan yang belum kedengaran suaranya boleh.
Mungkin ada pendapat atau pertanyaan atau contoh kasus boleh. Oke, kalau belum ada saya mungkin ini masih ada ya sisa beberapa slide itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi ini kita bicara tentang siklus employee engagement. Jadi kan engagement ini harus dikelola dengan baik supaya memberikan dampak yang positif ya buat organisasi. Ya, pertama kita harus mengukur di awal ini. Step satunya mengukur ya. Salah satunya kan dengan tadi contoh kuesioner itu ya. Jadi mengukur tentang awareness-nya, alignment-nya, komitmennya, dan progress-nya seperti apa. Kedua, kemudian dari hasil pengukuran itu kita melakukan analisa, ya. Termasuk kita melakukan benchmark juga, perbandingan ya antar organisasi atau mungkin antar departemen, bisa saja berbeda ya, engagement level. Melakukan gap analysis. Jadi dari tentang variabel apa sih yang dinilai masih rendah dan mana yang memang sudah tinggi. Misalnya ternyata ditemukan ya bahwa variabel kepemimpinan itu masih belum bagus. Berarti kita ketemu gap-nya. Oh, ternyata kualitas kepemimpinan di perusahaan kita itu harus diperbaiki. Gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi ketemu gap-nya di mana. Gitu, ya. Kemudian kita mulai menyusun drivers atau pemicu-pemicu yang utama, gitu, prioritas apa. Ya kalau tadi dari versinya Dale Carnegie itu ketemu 3 drivers yang utama. Atasan langsung, nilai-nilai, dan komunikasi 3 ya. Kemudian kaitan dengan ukuran-ukuran nanti link to metrics ya pada ukuran kinerja dengan balance scorecard misalnya ya. Kemudian masuk kepada tindakan action. Nah, mungkin kita perlu juga melakukan yang namanya feedback session atau semacam apa mungkin FGD gitu ya, focus group discussion ya untuk menampung feedback. Kemudian mungkin perlu pelatihan. Perlu menyusun action plans. Kemudian mulai meng-cascading atau mendeployment tujuan-tujuan. Dari tujuan tingkat perusahaan ke tingkat departemen sampai ke tingkat individu. Dan terakhir, ya kita mulai membenahi di sini. Refine, membenahi. Misalnya untuk mengukur ya, tentang ini sudah pas atau belum. Kemudian memantapkan program-program untuk peningkatan efektivitas. Jadi siklus ini seperti ini. Nanti setelah ini pun nanti balik lagi kan, misalnya apakah tahun depan atau 2 tahun kemudian kita ukur lagi. Ya. Jadi ini ada satu siklus. Jadi ada siklus itu dia akan berulang kembali. Ya. Kita masuk ke bagian kedua, itu bagaimana mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi pekerja. Ini yang disebut work and life balance. Ya. Work and life balance ini pun juga kan memberi kontribusi ya kepada engagement ya. Nah, bisa saja karyawan merasa kemudian karena kehidupannya sudah nggak seimbang, engagement levelnya dia mulai mengalami penurunan. Gitu. Apa sih yang dimaksud work and life balance itu dan apa pentingnya? Ya. Work and life balance itu adalah kondisi seimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kondisi seseorang yang bisa memanajemen waktunya sehingga antara kewajiban bekerja dengan memenuhi segala kebutuhan pribadi seperti istirahat dan sosialisasi di lingkungan tempat tinggal itu memiliki porsi yang sama, seimbang, baik dari sisi kuantitinya maupun kualitinya. Work-life balance menjadi sebuah hal yang sangat ideal untuk dicapai. Mengapa? Banyak sekali kasus pekerja yang terlalu fokus pada karir hingga mengorbankan kebutuhan pribadinya atau keluarganya. Seseorang yang memiliki keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih baik, juga etos kerja yang lebih berkualitas. Nah, bagaimana ini langkah-langkahnya? Ya, kalau kita mau mengelola ini, ya, work and life balance ini. Ya, ini gambar besarnya kurang lebih seperti ini. Ini dimulai dari ya bagian yang warna orange ini. Prosedur dan program yang mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu dirumuskan. Jadi dirumuskan bagaimana nih prosedurnya. Ya. Kemudian prosedur dan program kerja guna menjaga keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan otoritas organisasi yang berwenang. Ya.
Ya mungkin saja misalnya mengenai standar pengaturan jam kerja, jadwal kerja, hari libur, ya. Kalau mau tuker-tukeran jadwal kerja bagaimana, ya kemudian sekarang sih udah kebanyakan juga perusahaan kan liburnya 2 hari ya, Sabtu Minggu, itu juga cukup membantu, ya. Nah, tapi sekarang tuh ada apa ya? Ada satu hal yang kayaknya bablas ya karena kita 2 tahun kena pandemik gitu. Sebagian perusahaan itu melakukan WFH. Banyak yang kemudian keenakan WFH. Sekarang juga banyak ya dengar-dengar sih ya, ada karyawan-karyawan yang resign katanya saya lagi mau cari perusahaan lain yang ada WFH-nya. gitu ya. Ya itu saya kira karena sudah enaknya begitu gitu, kerja di rumah. Pada saat harus kembali ke office itu menjadi kikuk gitu. Oh, kembali ke kantor ya. Ini saya udah 2 tahun lebih nih di rumah terus, ya kerja sampai kumpul dengan keluarga. Ya itu kayaknya udah mulai bablas gitu ke sana gitu ya. Ya, tapi kayaknya memang akan bergeser seperti itu ya. Salah satu dampak daripada pandemik itu demikian. Ya. Berikutnya, prosedur dan program untuk membangun keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi kerja disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Ya. Terakhir, prosedur dan program membangun keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi diterapkan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya sih mencoba menyederhanakan ini persoalan itu sebenarnya begini. Salah satu cara yang paling mudah untuk membangun keseimbangan ini, work and life balance itu adalah ikuti saja aturan yang berlaku. Itu aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya. Betul nggak? Karena hukum ketenagakerjaan pun kan juga sudah didesain ya berdasarkan kelayakan kepatutan manusia bekerja. Contoh, jam kerja itu misalnya. 40 jam seminggu, mau 5 hari atau mau 6 hari, sekarang malah kecenderungannya lebih kepada 5 hari kerja seminggu. Ya, sehari cuma 8 jam kerja. Masuk jam 8, pulang jam 5, atau masuk jam 9, pulang jam 6, istirahat sejam. Ya, Sabtu Minggu off. Lebih dari itu sebenarnya diusahakan kalau bisa ya jangan seperti itu. Bikin aja yang namanya kebijakan zero overtime. Gitu. Zero overtime. Jadi semua orang dituntut harus kreatif. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan tanpa harus banyak kerja lembur gitu. Ya. Saya yakin kalau orang nggak banyak kerja lembur itu kehidupannya akan seimbang. Gitu. Ya, simpelnya begitu. Ya. Kemudian melarang karyawan membawa pekerjaan ke rumah. Nah itu kan beberapa policy yang bisa kita terapkan, misalnya zero overtime dan zero bawa kerjaan ke rumah. Ya. Di rumah tuh bukan buat kerja gitu. Kalau mau kerja di kantor aja, misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian yang lain adalah program-program healing lah. Gitu kalau mau disebut program-program healing, refreshing, gitu ya. Apakah 3 bulan sekali kita ada gathering misalnya, atau setahun sekali ada family gathering, ya. Ya harus didesain tapi sedemikian rupa. Ya. Nah, berikutnya. Ini ada beberapa kata bijak. Ya. Ini dari Dolly Parton. Ada yang tahu siapa Dolly Parton? Nggak tahu ya? Saya tahu Pak, penyanyi. Nah, pasti tahu. Siapa Dolly Parton, Pak? Penyanyi dengan ukuran ininya besar, Pak. Motivasinya maksudnya. Motivasinya dengan ukuran motivasi yang besar gitu kan ya. Dolly Parton itu penyanyi country ya, senior ya. Seangkatannya Kenny Rogers. Bapak tahu kan Kenny Rogers? Ya. Mbak Ayu tahu nggak Kenny Rogers siapa? Sepertinya beda zaman, Pak. Beda zaman. Iya. Anda tahu lagu I Will Always Love You? Itu sebenarnya penyanyi pertamanya setahu saya Dolly Parton. Baru kemudian dinyanyikan oleh siapa tuh? Penyanyi berikutnya tuh. Whitney Houston ya? Whitney Houston. Houston ya. Itu sebenarnya versi kedua, Recycle. Ya. Lagu pertamanya itu sebenarnya Dolly Parton, ya, penyanyi senior. Mungkin sekarang umurnya udah di atas 70 kali ya, gitu ya. Nah, kata bijaknya itu begini, gitu ya. Never get so busy making a living that you forget to make a life. Gitu ya. Jadi terjemahannya kurang lebih gini,
Jangan pernah terlalu sibuk mencari nafkah sehingga Anda lupa untuk membuat kehidupan gitu. Gitu ya. Ya kata bijak ya gitu. Jadi yang lebih penting itu bukan kerja, tapi hidup itu sendiri gitu ya. Makanya kalau dalam sesi-sesi training itu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta itu. Anda memilih yang mana? Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Mbak Ayu milih yang mana? Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Ada pilihan seimbang nggak, Pak? Oh, ya harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Mau yang mana? Dan itu menggambarkan bahwa sebenarnya bagi Anda itu yang lebih penting itu apa? Gitu. Kalau kita milih kerja untuk hidup, yang lebih penting adalah hidup itu sendiri. Kerja itu hanya instrumen, alat bantu untuk mewujudkan hidup yang baik dengan cara bekerja. Betul kan? Sesuai dengan yang dibilang Dolly Parton. Tapi kalau Anda memilih hidup untuk kerja, berarti apa? Yang penting kerjanya, bukan hidupnya. Betul nggak? Ya. Makanya saya agak kurang setuju dengan Pak Jokowi ya, dengan slogan kerja, kerja, kerja. Loh, ujungnya apa? Kerja, kerja, kerja. Ujungnya apa? Kalau di tempat saya dilengkapi ya, yel-yelnya itu. Kerja, 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 sukses. Ujungnya sukses. Ya kalau nggak ada ujung yang diraih, kerja, kerja, kerja. Ya berarti kan hidup buat kerja. Gitu. Ya itu yang membuat kita stres. Gitu. Nggak seimbang. Gitu. Ya. Kalau boleh saya memberi nasihat ke Pak Jokowi, tolong benerin deh jargonnya. Gitu. Bukan kerja, kerja, kerja. Gitu. Ya, harus ada ujungnya. Nah, kalau di perusahaan saya itu kita juga pakai yel ya kerja 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 sukses. Gitu. Ujungnya sukses. Dan sukses itu masing-masing boleh mendefinisikan masing-masing. Sukses apa? Bebas saja, betul nggak? Sukses indikator saya, kriteria saya dengan Mbak Ayu dan Pak Dharma kan bisa beda. Gitu. Ya, tapi ya, itu sukses gitu. Ya, masing-masing punya definisi. Nah, yang kedua ini dari siapa gitu ya, artifact uprising. Ya. Mungkin anonim barangkali. Gitu ya. Nah, ini katanya ya, you can do a good job if your job is all you do. Jadi terjemahannya begini, Anda tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaan Anda adalah satu-satunya hal yang Anda lakukan. Ya. Harus ada hal lain yang Anda lakukan. Apa? Misalnya, hobi Anda, keluarga Anda, ya. Me time-nya mana? Kan gitu misalnya, me time-nya mana? Gitu. Ya. Anda tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaan yang Anda lakukan adalah satu-satu hal yang Anda lakukan, gitu ya. Nggak ada yang lain yang Anda lakukan. Ya, ini sebagai pencerahan aja dari motivator ya. Dari orang-orang yang sebenarnya mungkin profesinya bukan motivator beneran gitu, tapi kata-kata bijaknya cukup menginspirasi juga gitu ya. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih. Work-life balance itu adalah cara bekerja dengan tidak mengabaikan semua aspek kehidupan kerja, pribadi, keluarga, spiritual, dan sosial. Ya. Work, family, friends, self, ya siklus. Jadi ini seimbang semua. Ya. Tersentuh dengan cukup layak, cukup proporsional. Gitu. Kerja, keluarga, teman, pergaulan kita, ya, kehidupan sosial, dan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini ada beberapa pendapat pakar yang lain, ya, beberapa definisi dan pengertian work and life balance. Menurut Sings dan Khanna, itu work life balance adalah konsep luas yang melibatkan penetapan prioritas yang tepat antara karir dan ambisi pada satu sisi, dan kehidupan, kebahagiaan, waktu luang, keluarga, dan pengembangan spiritual di sisi yang lain. Ya. Intinya sih prinsip keselarasan yang dipakai. Ya. Sedangkan menurut yang berikutnya, Handayani di dalam bukunya menyampaikan bahwa work-life balance itu adalah suatu keadaan ketika seseorang mampu berbagi peran dan merasakan adanya kepuasan dalam peran-peran tersebut, yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat work-family conflict.
konflik antara keluarga dan pekerjaan. Dan tingginya tingkat work family facilitation atau work family enrichment. Ya. Saya kan senang nonton film action, film tentang polisi gitu ya, film-film Hollywood lah gitu. Ada di beberapa film itu yang selalu digambarkan bahwa polisi yang berprestasi itu selalu keluarganya hancur. Karena dia itu sudah nggak ada waktu lagi untuk ngurusin anak istrinya. Ya kerjaannya hanya ngejar penjahat. Gitu. Ya, ada film-film yang seperti itu. Ya, mungkin itu realita ya di negara maju di mana karena tuntutan karir itu kemudian kadang yang namanya polisi itu kan bisa berhari-hari nggak pulang ya karena dia lagi misalnya mau melakukan penyergapan penjahat apa dipantau terus dimata-matai atau dia sendiri dalam project undercover penyamaran gitu misalnya kan itu nggak mungkin dia seperti kita kerja di pabrik tiap hari bisa pulang kayak gitu ya. Sehingga banyak yang kemudian umumnya cerai gitu. Ya, dan anak-anaknya broken home. Ya. Artinya apa? Bahwa karena tuntutan pekerjaan dan ambisi itu, kemudian akhirnya keluarga dan anak-anak yang jadi korban. Gitu. Ya. Dan itu kan kemudian banyak juga mereka jadi pelariannya itu mereka minum, gitu ya. Mungkin ada yang menggunakan narkoba, itu kan yang sangat dikhawatirkan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah work-life balance merupakan sejauh mana individu merasa terikat dan puas terhadap kehidupan pekerjaan dan kehidupan keluarganya, serta mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga. Jadi ini kalau menurut saya sih satu isu yang makin hari ini itu makin harus diperhatikan. Karena apa? Pada saat keseimbangan itu terganggu, maka yang akan terjadi adalah kontraproduktif. Betul nggak? Karyawan kita juga nggak happy gitu dalam pekerjaan. Bahkan mungkin keluarga mereka yang akan jadi korban. Maka kalau saya sih ambil gampangnya begini, salah satu upaya yang kita nggak perlu mikir pusing-pusing gitu adalah ikuti aja aturan yang berlaku. Misalnya aturan tentang jam kerja, tentang cuti. Ya. Jadi jangan sampai begini, ada owner atau pemilik perusahaan yang merasa bangga kalau misalnya anak buahnya nggak pernah pulang. Gitu. Gila kan gitu ya. Ada juga karyawan yang ada ya teman saya gitu yang dia bangga, saya tuh kalau lagi menjelang lebaran gini tuh saya tuh sampai bawa kasur katanya ke gudang gitu. Kenapa? Ya harus saya tungguin gitu anak-anak kerja gitu ya karena kita harus ngirim barang tepat waktu. Saya nggak tahu ya apakah benar-benar seperti itu atau cuman apa ya pencitraan aja, nggak ngerti saya gitu. Tapi kalau saya melihat kalau itu tidak dikendalikan ya, justru sebenarnya itu merusak, kontraproduktif. Dan seharusnya kita sebagai owner, sebagai atasan, ya, harus bisa kemudian punya satu batas gitu bahwa kamu bagus gitu kerja keras buat perusahaan, gitu, tapi kamu punya keluarga, ya, yang juga harus diperhatikan, gitu. Ya, aturlah bagaimana caranya. Dan ini kan nanti larinya kepada bagaimana mereka punya kemampuan time management yang baik. Gitu. Time management yang baik, ya pandai mendelegasikan, ya, mengatur tugas, begitu. Jadi dengan ilmu manajemen gitu sih sebenarnya ya salah satunya. Bagaimana supaya jangan kemudian pengabdian yang membabi buta atau kerja keras yang sangat ambisius itu sebenarnya justru menjadi racun gitu, atau menjadi virus untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Nah, jadi ini sistemnya kalau untuk kategorinya mengenai keseimbangan itu bisa menyangkut waktu, bisa menyangkut tingkat keterlibatannya. Kalau sangat terlibat itu kan tidur aja ke bawah mimpi ya pekerjaan, itu enggak? Ke bawah mimpi. Di dalam mimpi aja berpikir gitu tentang pengambilan keputusan gitu. Ya, itu sudah nggak sehat kan? Sudah nggak sehat. Atau tentang kepuasan yang seimbang. Kepuasannya pun harus seimbang. Ya. Di tempat kerja puas, di rumah pun puas gitu. Jadi bukan cuma waktu, gitu. Waktunya, kemudian tingkat keterlibatannya, dan tingkat kepuasannya. Ketiga dimensi ini harus dibikin balance, gitu. Tiga-tiganya. Idealnya begitu. Ya. Kalau yang permukaan itu kan waktu.
waktu. Ya. Nah, ini dari pakar ya, Fisher namanya, mencoba merumuskan 4 dimensi dari para work-life balance. Ya. Pertama adalah tentang work interference with personal life. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi. Misalnya bekerja dapat membuat seseorang sulit mengatur waktu untuk kehidupan pribadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah personal life interference with work. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaan. Jadi kebalikannya. Misalnya apabila individu memiliki masalah dalam kehidupan pribadi, hal ini dapat mengganggu kinerja individu pada saat bekerja. Jadi begini, kadang-kadang juga bisa saja bukan kehidupan kerja yang mengganggu kehidupan pribadi, tapi kehidupan pribadi yang mengganggu kehidupan kerja, gitu, kebalikannya. Ya, bisa juga terjadi seperti itu. Itu pun kita nggak mau, nggak boleh, nggak boleh seperti itu juga. Jadi antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi itu harus punya porsi yang seimbang, yang sama. Jangan salah satu kemudian mengganggu yang lain atau sebaliknya. Kemudian ini adalah personal life enhancement of work. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. Ya, nah, ya ini kan bagus sekali. Ada sesuatu kegiatan atau aspek dalam kehidupan pribadinya, tapi ternyata membawa dampak positif kepada pekerjaan dia. Ya, misalnya apabila individu merasa senang dikarenakan kehidupan pribadinya menyenangkan, maka hal ini dapat membuat suasana hati individu pada saat kerja menjadi menyenangkan juga. Karena di rumah bahagia, di tempat kerja pun bahagia. Begitu. Ya. Sedangkan yang berikutnya adalah dimensi yang disebut work enhancement of personal life. Ya. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Jadi karena pekerjaan itulah maka kualitas pribadi dia meningkat. Misalnya keterampilan yang diperoleh individu pada saat kerja memungkinkan individu untuk memanfaatkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sih sebenarnya bisa saja dampaknya tidak selalu negatif ya. Antara satu aspek dengan aspek yang lain. Bisa juga saling menguatkan. Bisa. Yang kita mau cegah itu adalah kalau dampaknya adalah mengganggu. Bisa kehidupan pribadi yang mengganggu kehidupan kerja, bisa juga kehidupan kerja yang mengganggu kehidupan pribadi. Gitu. Ya kalau kita bisa mengkondisikan bahwa sebenarnya itu reciprocal, saling menguatkan, itu yang ideal. Gitu. Itu yang sangat ideal. Dan saya kira mungkin itu bisa diperoleh pada saat misalnya work from home ini. Gitu ya. Work from home ini kan sebenarnya menggabungkan kan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja di dalam ruang dan waktu yang sama. Anda bekerja, tapi Anda tetap bersama dengan keluarga. Ya, itu mungkin salah satu bentuk kompromi atau bentuk ideal, alignment ya, alignment antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Cuma yang jadi persoalannya adalah tidak semua jenis pekerjaan bisa dibikin seperti itu, ya kan? Nggak semua. Kayak reserse gitu, polisi gitu, bisa nggak bisa work from home? Ngapain kerjanya gimana? Bingung gitu. Mau nangkap penjahat itu lewat apa gitu ya? Memantau CCTV atau bagaimana kan gitu? Ya. Atau seperti di tempat kami di pabrik gitu ya, operator produksi gitu. Bisa nggak? Gitu. Kerja semua di rumah, di pabriknya kosong gitu kan nggak mungkin juga. Gitu. Hanya mungkin beberapa jenis pekerjaan saja yang bisa dilakukan. Misalnya pekerjaan yang sifatnya manajerial, yang sifatnya konsep, yang bisa ditransfer tanpa harus secara fisik hadir di suatu tempat. Jadi ini sebenarnya modelnya itu. Bagaimana pekerjaan dan kehidupan pribadi itu bisa sebenarnya idealnya bisa saling menguatkan, bukan saling melemahkan gitu sama lainnya. Jadi model inilah sebenarnya jalan keluarnya itu. Bagaimana kita bisa mengkondisikan atau memfasilitasi terbentuknya satu hubungan saling menguatkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya, itu yang paling penting. Ya. Konsep-konsep ini pelengkapnya ya. Ini aspek-aspek. Ya. Karakteristik pribadi juga pengaruh keluarga seperti apa, karakteristik pekerja dan sikap. Itu yang tadi saya bilang bahwa tidak semua misalnya bisa dikondisikan misalnya seperti work from home gitu. Ya. Yang lainnya kita harus melihat kembali gitu bagaimana caranya. Ya. Nah,
ini ada strategi untuk menciptakan work and life balance. Ini boleh dicoba. Pertama, jam kerja yang fleksibel. Flexi time. Ya, flexi time itu jadi Anda bisa masuk jam berapa aja, pulang jam berapa aja. Misalnya antara jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Fleksibel. Gitu ya. Jadi kita kemudian nggak usah dikejar-kejar harus scan gitu ya jam sekian. Enggak. Atur aja sendiri. Gitu. Ya, itu yang disebut flexi time. Kedua adalah kerja paruh waktu, part time. Menyediakan lebih banyak kerja paruh waktu dengan jam atau shift yang lebih sedikit, atau penyusunan pembagian kerja untuk seluruh karyawan. Kemudian jam kerja yang masuk akal, mengurangi lama waktu kerja yang berlebihan. Ya, salah satunya yang tadi saya bilang, misalnya kebijakan zero overtime, gitu misalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah akses untuk penanganan anak, nah, terutama untuk ibu-ibu ya. Meningkatkan akses untuk penanganan anak dengan fasilitas penanganan anak di kantor bagi yang membutuhkan fasilitas tersebut. Ya, tempat penitipan anak, gitu misalnya, atau tempat disediakan waktu dan tempat untuk menyusui untuk yang masih punya balita. Gitu. Kemudian penyusunan pekerjaan yang fleksibel, menyediakan fleksibilitas yang lebih baik dalam penyusunan pekerjaan untuk menyesuaikan kondisi personal karyawan, termasuk menyediakan waktu penuh untuk anggota keluarga. Kemudian yang berikutnya cuti harian, ya. Mengizinkan karyawan untuk meminta dan mengambil cuti dalam waktu harian. Ya, tidak harus mobil untuk jalan-jalan sekian lama, ya bisa aja hari tertentu mungkin dia harus off. Ya. Kemudian mobilitas pekerjaan, menyediakan mobilitas yang lebih baik untuk karyawan dapat berpindah dari rumah sakit, tempat kerja dan layanan kesehatan untuk menemukan penyusunan pekerjaan yang lebih sesuai. Ya, terutama memang yang ya misalnya dia rutin harus cek kesehatan dan sebagainya. Ya. Kemudian keamanan dan kesejahteraan, meningkatkan keamanan, kesejahteraan dan rasa hormat untuk seluruh karyawan di tempat kerja. Kemudian akses telepon, ya. Memastikan seluruh karyawan dapat menerima telepon atau pesan mendesak dari keluarga mereka di tempat kerja dan mendapatkan akses telepon untuk tetap dapat menghubungi keluarga mereka selama jam kerja. Nah, itu satu contoh gitu ya. Cuma kan persoalannya begini, ada beberapa industri yang mungkin mengalami kesulitan menerapkan beberapa item ini. Gitu ya, seperti di tempat saya, kalau operator jahit selama dia ada di lini produksi, itu ya ketentuannya handphonenya ditaruh di locker gitu. Sales promotion girl gitu. Tapi sekarang dia udah mulai bergeser. Kalau sales promotion yang ada di toko-toko itu sebenarnya mereka juga kalau dibebani tugas untuk jualan online juga harusnya pegang handphone juga gitu. Ya nggak mungkin handphonenya taruh di locker. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik industrinya gitu. Ya. Memang 9 item ini ada yang dengan mudah untuk jenis industri tertentu untuk diterapkan, ada yang nggak mudah gitu. Beberapa masih memerlukan pengkajian kembali itu bagaimana pelaksanaannya di lapangan gitu. Nah, ini adalah regulasi ketenagakerjaan yang saya melihat itu dimensinya dimensi work and life balance. Jadi yang tadi saya bilang adalah bisa saja kita nggak terlalu mikir rumit-rumit, baca dan pelajari saja aturan ketenagakerjaan. Di situ pun sebenarnya sudah mengandung yang namanya maksud untuk work and life balance sebenarnya gitu. Ya. Nah, ini contoh kerja perempuan diatur. Ya. Ada di pasal 76 Undang-Undang 3 berapa. Kalau kerja malam bagaimana? Ya. Harus diantar jemput dan sebagainya. Yang hamil nggak boleh. Itu perempuan itu misalnya. Ya. Kemudian waktu kerja kan ada batasan waktu kerja. Ya. Normalnya sehari berapa jam, seminggu berapa jam. Itu udah diatur. Ya. Kemudian mempekerjakan melebihi waktu kerja itu harus memenuhi syarat apa? Ya, syarat dan ketentuan. Jadi tidak mengerti teori tentang work and life balance pun juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Yang penting ikutin aja aturan ini, selesai gitu. Ya. Pasal 79 mengenai cuti, ya. Kemudian ada mengenai apa? Itu perempuan terutama ya ada cuti hamil, cuti melahirkan, kayak gitu. Ya. Banyak tuh berapa pasal itu yang ini aspeknya sebenarnya menurut saya itu adalah bagaimana menciptakan keseimbangan tadi, hak istirahat, dan seterusnya. Ya.
pasal 85. Banyak. Ya. Nah, kita mulailah dengan menata ulang company value. Bisa kalau kita mau masuknya lewat value. Ini beberapa contoh company values dengan unsur work and life balance. Jadi ada value statement yang memang di dalamnya mengandung unsur work and life balance. Ya. Contoh ini misalnya. Ini dari sebuah perusahaan rental mobil. Balance. Nah, ada kata balance ini. Seimbang dalam pekerjaan, keluarga, dan ibadah. Hebat kan? Hebat. Ini value di perusahaan. Apa namanya ya? Ada perusahaan apa ini? General Counsel. Ada balance di sini. Ada grow mindset, humility, trust, and balance. Balance masuk sebagai value mereka. Excellent, community, work and life balance, disebutkan di sini, work and life balance, integrity, empowerment and responsibility, respect. Jadi dimasukkan sebagai value, ya. Bukan hanya sekedar undang-undang yang tadi gitu, tapi di dalam value-nya juga sudah ada. Ini referensi yang saya pakai, ya. Gitu, Bapak Ibu sekalian, tentang engagement, kemudian work and life balance. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, kemungkinan besar sudah sangat mengerti, ya, atau sama sekali nggak mengerti. Sudah cukup jelas Pak. Cukup ya. Bahasanya. Mudah-mudahan yang pertama konkret, gitu ya. memang sudah sangat Konkret mengerti, juga bukan sama sekali nggak mengerti. Jadi bingung mau nanya apa juga gitu kan. Silakan Pak Hafiz untuk closing. Ya, baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri pertemuan sesi hari ini. Demikian tadi pembahasan tentang keterlibatan dan retensi karyawan, dan besok kita ketemu lagi dengan topik learning and development. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Dadang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya buat teman-teman juga. Amin.